Kan dulu saya Ya, kelas. Ibu Lailatul, ini adalah peserta penyelia halal angkatan 108 atau 2.8. Pesertanya kurang lebih ada 84 peserta, banyak Ibu. Hanya memang ini masih kelas gabungan, tapi mulai besok kita akan pecah menjadi dua kelas. Tapi ini karena materinya masih umum, nanti masih digabungkan kelasnya. Jadi mungkin siswanya banyak, akan banyak agak riuh-riuh gitu. Tapi tadi sih lancar saja. Pertanyaannya sangat Ya, banyak waktu materi pertama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti Bu Lailatul bisa memberikan pemahaman lebih pada para calon penyelia ini. ya. Ibu nanti mungkin moderator untuk Ibu akan ada Ibu Tri Cahya. Ibu Tri Cahya udah bergabung. Iya, Pak. Oke. Eh, Bu Ibu Lelatul ini waktunya 2 jam, berarti nanti sampai dengan pukul 14.30, Ibu. Ya. Eh, Mungkin kita bisa mulai. Mungkin kepada Ibu Tri Cahya bisa memandu acara ini. Terima kasih sudah siap. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ibu Cahya. Iya, baik. Terima kasih Pak Osep atas waktunya. Ya, Ibu Lailatul, perkenalkan saya Cahya di sini Siap yang Ibu, salam akan, kenal. ya, salam kenal. Baru pertama ya Ibu kita Iya. berkenalan. Baru Iya, pertama nih. iya. Em, Baik Ibu, untuk kali ini saya akan memandu untuk jalannya sesi Ibu. Perkenalkan juga untuk peserta kali ini ada sekitar 86 ya Pak Usep kalau nggak salah. Ya, yang seperti yang disampaikan Pak Usep untuk materi Ibu kali ini akan bergabung, jadi mungkin nanti akan ramai dengan pertanyaan. Sebelumnya juga saya mohon maaf Ibu tidak pakai background karena tadi ada kendala di Zoom yang pakai laptop, jadi terpaksa ini pakai handphone. Siap. Iya, baik Ibu, untuk mempersingkat waktu silahkan dibawakan materinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Cahya Ya, dan juga Pak Osep seperti itu. Nggih. Baik, rekan-rekan semuanya, saya buka terlebih dahulu seperti itu. Nggih. Izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan Waalaikumsalam. diri terlebih Waalaikumsalam dahulu, nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nama saya Lailatul Azkia, tapi saya biasanya dipanggil dengan Kiki seperti itu, nggih. Jadi adik-adik mahasiswa memanggil saya dengan Kiki. Untuk siang hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan bahan ya, kriteria bahan halal dan juga titik kritisnya seperti itu. Bu Cahya, ini modelnya pertanyaan di tengah boleh ataukah harus di akhir semua nantinya? Boleh Ibu, bebas. Boleh di tengah. Ibu Baik, Ibu bebas. enaknya gimana? Mau mau di tengahnya Oh, peserta diperbolehkan bertanya atau gimana? suara saya kecil ya? Enggak, Enggak. Iya enggak. Ibu. Oh, kalau di saya sih cukup jelas ya. Bagaimana dengan peserta? Apakah suaranya Ibu Lailatul cukup jelas? Cukup Jelas, jelas. Bu, jelas. Jelas, Oh, Bu, jelas. mohon yang ada kendala mungkin bisa ini ya, di restart atau mungkin tidak perlu pakai headset, tidak apa-apa kalau memang ada kendala. Mungkin suara saya kurang Enggak, jelas seperti itu. enggak Cukup Ibu, jelas cukup sih, jelas. cukup jelas sih. Cukup Cukup ya, jelas. oke. Ya. Baik, Ya. terima kasih. Eh, Jadi Ibu mau nanti saya maksudnya materi dulu baru pertanyaan atau mm, di Sambil jalan aja ya. sambil sambil Silakan. jalan, jalan oke. boleh. Mm-mm. Nanti Nanti saya betul, yang ini nunjuk yang bertanya. resen gitu Ibu. Siap, Iya, baik. ya, Baik, monggo Ibu. siap. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai nggih, untuk diskusi. Mungkin diskusinya kita karena memang jamnya jam siang gitu nggih. Jam siang ini harus banyak tuntutannya, tantangannya juga gitu nggih. Ada yang sedikit mengantuk gitu nggih. Mungkin yang sudah makan ini kenyang terus ngantuk gitu nggih. Tapi sambil mendengarkan semoga nanti bisa memberi pemahaman lebih tentang pengetahuan bahan dan juga titik kritis kehalalan untuk produk makanan dan hewan sembelihan. Jadi memang makanan ini terutama yang
sangat riskan ya Bapak Ibu karena memang dia dikonsumsi setiap harinya gitu. Bagaimana caranya kita bisa menjamin bahwa bahan yang digunakan dalam proses produksi makanan dan juga hewan sembelihan ini memenuhi kriteria halal. Seperti itulah intinya kita akan berdiskusi pada siang hari ini. Oke. Nama saya Lailatul Askia, Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya nanti misalnya ada lebih lanjut gitu ya di email saya lailatul.askia@unet.ac.id karena kebetulan saya juga dosen pengampu nggih di program studi teknologi hasil pertanian Universitas Jember. Nggih, bagi yang dari Jawa Timur, saya Jawa Timur paling timur gitu ya. Enggak sih, ada Banyuwangi sebelahnya gitu nggih. Berdekatan dengan Banyuwangi. Baik, untuk siang hari ini Bapak Ibu yang kita inginkan dari pembelajaran siang hari ini adalah satu, nanti Bapak dan Ibu mampu menjelaskan seperti itu nggih. Bagaimana sih sebenarnya persyaratan bahan itu untuk pangan itu memenuhi kriteria halal? Termasuk jenis bahannya apa, sumber bahannya itu yang mana yang bisa kita gunakan. Oke. Kemudian yang kedua, nanti kita harapkan Bapak dan Ibu juga mampu mengidentifikasi gitu ya, dan juga menganalisis gitu ya, titik kritis kualitas bahan halal dan produksi dalam produksi bahan makanan. Jadi, oh bahan ini halal, kritis enggak? Gitu ya. Kalau kritis gimana harusnya? Gitu ya. Jadi harus ada pemenuhan seperti itu. Ya. Kalau kritis bagaimana harusnya? Kalau enggak kritis gimana? Gitu ya. Kemudian eh, yang ketiga adalah nanti kita harapkan dari Bapak dan Ibu ini setelah berdiskusi gitu ya selama 2 jam mampu menguraikan gitu ya. Jadi prinsip-prinsip pemilihan bahan yang memenuhi standar halal. Jadi intinya Bapak dan Ibu sudah tahu oh ini halal tidak bahannya, prosesnya seperti apa, kalau bahan ini kritis seperti apa. Jadi nanti akan kita pelajari. Oke. Oke, sebelum saya ke materi, maka kita akan berkenalan dulu terkait dengan regulasi, seperti Bapak Ibu. Karena kita negara hukum gitu ya, jadi semuanya sudah ada regulasi yang mengatur. Kapan seorang penyelia gitu ya, itu menyebut, oh nggak boleh pakai bahan ini, karena bahan ini itu haram, atau harus dilengkapi dengan SH, oh bahan ini harus dilengkapi dengan SH, oh bahan ini nggak harus dilengkapi dengan SH, maka kita akan berkenalan dengan regulasi dulu. Oke. Oke, regulasi pertama yang kita gunakan Bapak Ibu untuk kriteria bahan adalah regulasi keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 20 tahun 2023 ya. Ini merupakan perubahan atas Kepkaban nomor 57 tahun 2021. Tentang apa? Tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Poinnya di B bahan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau membaca ya, mau tahu gitu ya, bahan apa saja sih yang sebenarnya diperbolehkan untuk produksi halal, tolong dibaca Kepkaban nomor 20 tahun 2023 terutama pada poin B bahan. Di situ sudah sangat jelas sebenarnya ya. Jadi bahan apa saja, alkohol boleh atau tidak, asam cuka itu boleh atau tidak, gimana produk mikrobial, semuanya ada di aturannya di keputusan Kepala Badan BPJPH. Ya. Oke, kemudian regulasi yang kedua ya, regulasi yang mungkin Bapak Ibu nanti akan pelajari atau akan menjadi pegangan seorang penyelia ini ya. Kalau ditanya perusahaan ya, penyelia kan harus bisa nih menyarankan kepada perusahaan, ini bahan ini boleh nggak untuk sertifikasi halal? Oh, ceknya di mana? Nah, itu pertama cek di Kepkaban. Kedua, nah untuk mengetahui, oh bahan ini itu harus didukung pakai apa? Dokumennya harus ada apa supaya menunjukkan bahwa dia halal. Nah, kita punya 2 KMA, 3 sebenarnya, 3 KMA. Yang pertama adalah KMA yang dia bahan-bahan yang wajib memiliki sertifikat halal, Bapak Ibu. Ada KMA 748 nomor 2021 yang kemudian di-upgrade, gitu ya, di-update lagi di KMA 944 tahun 2024. Nah, ya. Jadi KMA 944 tahun 2024 itu merupakan updating dari KMA 748 tahun 2021. Namun demikian, yang tidak diatur di KMA 944 tahun 2024, tapi diatur di 748 tahun 2021, maka itu masih berlaku. Semua bahan yang digunakan ya dalam produk baik itu makanan, minuman dan yang lainnya yang masuk di kriteria 748944 wajib memiliki sertifikat halal. Nggak bisa diganti Bapak Ibu. Ya. Nah, penyelia harus jeli di sini. Oh, ini masuk di 944. Oh, nggak apa-apa lah kita kasih itu. COA, Certificate of Analysis. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, karena sudah ada regulasinya. Regulasi yang pertama di 748 944 itu wajib memiliki sertifikat halal. Jadi kalau Bapak Ibu nampingi dan ada bahan di sana yang masuk di 748944 wajib beresah. Oke.
Kemudian ada KM lagi satu Bapak Ibu. KMA regulasi yang selanjutnya adalah regulasi nomor 1360 tahun 2021. Nah, regulasi ini mengatur apa? Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi 1360 itu positif list sebenarnya, ya. Berarti dokumennya apa, Bu? Nggak bersih SH, boleh dilengkapi dengan yang lainnya, ya. Dia di kewajiban bersertifikat halal, dia positif list. Jadi dia sebenarnya tidak kritis. Jadi sebenarnya dia ditulis saja positif list. Contohnya apa? Air positif list tanpa pengolahan. Nah, yang masuk yang nggak wajib ber-SH apa saja? Tolong dibaca di KMA 1360 tahun 2021. Lah, kalau masuk di KMA 1360 tahun 2021, Bapak Ibu, ya sudah jangan ribet nyari SH-nya, wong dia masuk di 1360 kok. Walaupun nggak ada SH-nya nggak masalah, ya. Kalau bahan itu nggak masuk di 1360, nggak masuk juga di 944748, baru nanti jenengan lengkapi dengan dokumen pendukung lainnya. Seperti apa? CIUE, ya, Certificate of Analysis dari laboratorium, kemudian dilengkapi juga dengan apa namanya surat pernyataan produsen, diagram alir, komposisi dan sebagainya. Namun kalau yang masuk di 748944, sertifikat halal tidak bisa digantikan dengan dokumen pendukung bahan lainnya. Itu intinya di sana. Oke. Kalau yang nggak masuk 748944, boleh dengan dokumen pendukung lainnya. Bu, ada positif list tapi saya lengkapi dengan dokumen lainnya. Boleh, sangat boleh. Ya, tapi dia tidak diwajibkan pakai SH. Bu, masuk 1360 tapi dia punya SH, masukkan nggak masalah, better. Ya, itu akan lebih better semuanya punya SH. Tapi masa kalau misalnya nggak punya SH, perusahaan mau ngajukan, jenengan harus jeli. Wajib SH nggak? Kalau nggak wajib, ya sudah jangan mempersulit perusahaan. Ya. Karena perusahaan itu kan juga ini apa namanya, tujuan penyelia ini kan sebagai quality controlnya, sorry, mohon maaf. Dia sebagai audit internalnya ya, yang intinya pemegang halal di perusahaan nanti jenengan itu harus sebagai rekanan dari perusahaan untuk bisa menjamin dan menjelaskan ke perusahaan. Oke? Oke, kemudian regulasi yang kelima itu adalah regulasi terkait dengan sembelihan, hewan sembelihan. Ya, di situ ada Kepkaban nomor 77 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan sistem jaminan produk halal dalam pemotongan hewan ruminansia dan unggas. Oke, itu tentang regulasi. Ya. Jadi ada 5 yang kita pegang. Sebenarnya ada lagi satu. Jadi ada Kepkaban nomor 20 tahun 2023 juga. Nanti di situ ada kriteria hewan sembelihan. Kriteria di bahan nanti juga muncul di sana. Oke. Oke. Kita akan mulai yang pertama, nggih. Jadi yang hari ini kita belajar yang pertama adalah menganalisis dari bahannya, kemudian menganalisis juga titik kritis kehalalan produknya, nggih. Khusus untuk produk makanan minuman, nggih. Kenapa kok harus ada titik kritis Bapak Ibu? Seperti itu, nggih. Jadi intinya titik kritis di sini adalah tujuannya agar dapat telusur gitu ya. Jadi tujuannya menentukan titik kritis adalah menelusuri keberadaan zat haram dalam bahan dan produk pangan melalui penilaian halal. Dari bahannya, dari prosesnya, dari kemasannya. Kalau kita ngomong di bahan, berhenti di situ. Ya, dari bahan, dari proses, dari kemasannya. Gitu ya. Jadi kita bisa melakukan tinjauan retrospektif ya pada proses sintesisnya, isolasinya, dan juga pemurnian bahannya. Atau kita tinjauannya pada proses pembuatannya. Jadi, oh ini bahannya halal. Prosesnya gimana? Oh halal. Nah, itu adalah titik kritis dalam kehalalan produk makanan. Ya, tadi untuk hari ini kita harus bisa menjamin bahannya dulu yang halal. Ya, dari bahan yang halal itu seperti apa? Nah, itu akan kita pelajari. Yuk, Ibu. Oke. Kalau dalam produk makanan, ya, kehalalan titik kritis kehalalan produk makanan itu ada 4 Bapak Ibu. Jadi kita bisa berpotensi tidak halal atau menjadi haram itu dari bahannya, ya, dari prosesnya, dari produk atau bahan kemasannya, dan juga dari konsumennya. Ya, jadi suatu bahan atau produk makanan itu bisa menjadi tidak halal dari bahannya, dari prosesnya, dari produknya, atau dari konsumennya. Nah, untuk hari ini, siang ini kita hanya mempelajari satu titik kritis yaitu dari bahannya. Bagaimana sih suatu bahan itu bisa menimbulkan ketidakhalalan dalam produk makanan? Nah, itu yang akan kita pelajari. Baik, saya akan mulai dengan teori bahan dulu nih Bapak Ibu. Jadi untuk pengolahan bahan makanan itu kita bagi jenisnya menjadi 4 Bapak Ibu. Satu bahan baku,
Ya, 2 bahan olahan, 3 bahan tambahan, 4 bahan penolong. Ada 4 jenis bahan. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah paham nggak? Apa itu bahan baku, apa itu bahan olahan, apa itu bahan tambahan, dan apa itu bahan penolong? Mungkin ada yang punya pendapat, boleh langsung open mic, sebut nama dulu tapi nggih. Ada yang ingin nyoba? Oh, bahan baku dulu dah. Apa itu bahan baku? Ada yang ingin nyoba? Kalau saya buat roti, bahan bakunya apa? Gandum, Gandum, betul. Berarti apa Pak pengertiannya bahan baku, Pak? bahan baku Bahan 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 dasar, Bu. dibuat Bahan Iya, dasar. dasar, Bu. Oke, mungkin raise hand dulu nih, karena jawabannya bareng-bareng. Siapa dulu yang mau? Oh, Ya, Pak. biar raise hand dulu, nanti biar dicatat Ibu untuk Oke, keaktifan. siap. Pak Sahrizal dulu. Ya, silakan. Siapa dulu? Oke, Pak Pak Sahrizal, Sarizal. silakan. Bu, makasih Bu. Yang pertama bahan baku itu bahan dasar Bu. Bahan dasar. Hmm. Oke. Oke, Pak Rizal katanya Pak Rizal bahan baku bahan dasar. Mungkin Pak Yusuf mau melengkapi? Pak Yusuf Abdul Kalam. Ya. Saya bahan yang harus ada. Kalau misalkan nggak ada, nggak jadi produk itu. Bahan Oke, utama. bahan utama. Oke, kemudian Pak Bagus Setiawan mau melengkapi? iya bahan utama yang menjadi produk. Oke. Bu- Oke, Putri dan Nyonya nanti menjawab bahan lainnya, nggih. Dari 3 tadi, nggih. Oke, dari 3 tadi sudah menyampaikan gitu bahan baku apa bahan utama gitu ya bahan yang harus ada kalau nggak ada itu nggak jadi gitu ya. Oke, semuanya betul tapi saya coba melengkapi gitu nih Bapak Ibu dalam bahan pangan komponen makanan minuman Bapak Ibu yang disebut bahan baku ini adalah bahan utama yang komposisinya mendominasi dalam produk tersebut. Oke, bahan utama yang komposisinya itu dominan berarti komposisinya paling banyak. Nah, itu kita sebut dengan dia bahan baku. Kalau roti berarti bahan bakunya adalah tepung. Kenapa? Karena komposisi roti itu ya sebagian besar disusun dari tepung. Ya, itu yang kita sebut dengan apa namanya bahan baku. Oke, jadi bahan baku adalah bahan utama yang dia komposisinya dalam suatu produk memiliki proporsi paling besar. Oke. Oke, kemudian bahan olahan. Ada yang tahu bahan tambahan dan bahan penolong dulu. Bahan tambahan dan bahan penolong. Ada yang punya pendapat? Sebentar ini yang raise hand dulu, nggih. Yang raise hand dulu silahkan Pak Bu Putri dulu tadi. Kalau bahan tambahan dan bahan penolong apa kira-kira, Bu? Pak Asep, silakan. Oh, Pak Asep dulu. Oke, monggo Pak Asep. Iya, Pak Asep. Pak, saya proyekin, Bu. Oke, silakan. Ya, Pak Asep dulu. izin menyampaikan Iya. bahan tambahan adalah bahan yang dibutuhkan untuk melengkapi dari bahan baku yang bisa yang sudah bersertifikat halal ataupun yang belum, tetapi dengan komposisinya lebih sedikit dibandingkan dari bahan bakunya itu sendiri. Mungkin sementara itu dulu, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Asep. Ada lagi yang mau pendapat? Ibu, Ibu Tri Ya, Bu. Putri. Ibu Tri Izin. Putri? Ibu Baik, Tri Ibu. Putri, silakan. Untuk bahan tambahan yaitu bahan atau zat yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sebuah produk makanan, mungkin itu bisa untuk memperbaiki rasa, warna, aroma, atau tekstur lainnya, untuk kestabilan produk juga. Mungkin Oke. itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Baik. Sudah cukup dulu nggih? Bu Cahya nggih? Oke. Iya, Baik. monggo Bu. Jadi bahan tambahan tadi ada Pak Asep dan Putri nggih yang menjelaskan. Oke. Kalau digabung betul sudah jawabannya sebenarnya. Oke. Jadi apa sih itu bahan tambahan? Bahan yang dia ditambahkan dalam suatu proses pengolahan pangan yang tujuannya untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu dari produknya. Contohnya apa? Gula. Tak tambahkan tubuh ke roti supaya rasanya manis. Nah, itu masuk bahan tambahan. Tak tambahkan itu pewarna. Supaya apa? Warnanya cerah. Nah, itu bahan
bahan. Jadi dia yang ditambahkan di dalam suatu bahan makanan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas baik itu mutu warna, mutu sensoris rasa kayak gitu nggih. Biasa juga ditambahkan untuk pengembang supaya teksturnya itu bisa mengembang di roti. Itu semuanya masuk ke bahan tambahan. Ya, jadi jumlahnya sedikit, fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu dari produknya. Itu bahan tambahan. Ya. Oke Bu, saya tambahkan warna hijau cerah. Saya pakai pandan Bu, pandannya supaya warna itu aromanya harum Bu. Apakah itu masuk bahan tambahan? Ya. Ya. Semua yang ditambahkan yang tujuannya dia untuk meningkatkan kualitas produk dan dia ada di produk akhirnya. Nah, kualitas produknya oh aromanya ada nih dari pandan. Nah, itu kita sebut dengan bahan tambahan. Berbeda ketika kita ngomong bahan penolong, ya. Apa itu bahan penolong? Ada yang mau ini pendapat bahan penolong? Ibu Novianti, silakan. Ibu Novianti. Iya, maaf. Bahan penolong itu menurut saya adalah bahan yang digunakan untuk membantu produk untuk menambahkan ya sama kayak bahan tambahan, tapi bukan bagian utama dari produk jadi, Bu. Oke. Bu Novi, ada lagi mungkin selain Bu Novi? Terima kasih Bu Novi. Ibu Mirna, silahkan Ibu Mirna. Baik, Ibu Mirna. baik Ibu, terima kasih. Apa namanya untuk bahan penolong ini adalah bahan pendukung yang digunakan untuk membantu proses. Misalkan tadi apa roti ya contohnya ya, berarti dia saat diulenin itu misalkan ditambahkan minyak agar tidak lengket. Nah, jadi dia bahannya tidak menjadi produk akhir si produk gitu. Itu sih Bu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Nggih. Jadi jawabannya Bu Novita nggih tadi. Bu Novita dan Yeah, Bu Mirna nggih. yeah. Oke, udah Bu Mirna. Nggih. Jadi intinya sudah betul nggih. Jadi kalau kita bedanya apa sih Bu tambahan sama penolong? Bedanya adalah ketika penolong dia digunakan untuk menolong proses ya. Namun di produk akhirnya nggak ada. Contohnya apa? Contohnya enzim ya. Ketika Bapak Ibu ada produksi nih, dampingi perusahaan keju, pembuatan keju nih, ya. Pembuatan keju ternyata dia pakai enzim. Enzimnya namanya rennet. Untuk apa? Untuk menggumpalkan susu. Supaya susunya bisa gumpal, jadilah dia keju. Dipakailah dia enzim rennet. Tapi enzim rennet ini kemudian di produk akhirnya sudah nggak ada enzimnya. Dia berubah menjadi protein karena pH-nya sudah dinaikkan, gitu ya. Jadi enzimnya rusak jadi protein dia. Nah, itu adalah fungsi dari bahan penolong. Dia menolong proses, tapi produk akhirnya nggak ada. Di dalam produk akhir komposisi itu nggak ada. Oke. Macam-macam bahan penolong itu. Ada yang menolong di prosesnya, ada di menolong di alatnya juga, gitu ya. Itu adalah bahan penolong. Yang penting dia tidak ada di produk akhir komposisinya. Nah, itu kita sebut dengan bahan penolong. Kalau bahan olahan itu bedanya. Kalau bahan olahan adalah bahan yang dia hasil pengolahan. Ya, contohnya adalah di industri UMKM yang dia menggunakan bahan bakunya adalah bahan olahan. Misalnya apa? Nugget. Ya, itu yang frozen itu berarti dia sudah olahan misalnya. Nah, itu kita sebut dengan bahan olahan. Keempat-empatnya Bapak Ibu, baik itu bahan baku, baik itu bahan olahan, baik itu bahan tambahan, baik itu bahan penolong, semuanya harus telusur dengan halal ketika dia akan disertifikasi halal untuk produk makanan. Bu, kalau bahan penolong kan nggak ada itu di akhir produknya. Iya, tapi dia tetap harus tersertifikasi halal. Ya, kalau Bapak Ibu dulu nanti kita sharing gitu ya, ada beberapa kasus di bahan penolong. Oke? Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah punya gambaran, nggih. Oh, bahan baku ini yang paling banyak nih jumlahnya, yang bahan utamanya gitu, nggih. Kalau bahan olahan berarti bahan yang sudah mengalami proses pengolahan. Bahan tambahan adalah bahan yang dia ditambahkan memang tujuannya ada untuk memperbaiki mutu dari produknya. Kalau bahan penolong dia ditambahkan untuk apa? Untuk membantu proses pengolahannya. Dia itu bedanya di sana. Tapi dia tidak ada di produk akhirnya. Oke. Oke. Kalau jenisnya kita bagi empat tadi. Kalau dari sumbernya gimana? Kalau sumbernya Bapak Ibu ini macam-macam ya. Ada yang dari hewan,
ada yang dari tumbuhan, ada yang dari sintesis kimia, ada sumber mineral, ada mikroba dan rekayasa genetika, ada produk biologi. Nauzubillah, ada juga yang manusia. Tapi kita tidak boleh yang manusia, jelas nggak boleh. Nggih. Jadi hewan, tumbuhan, sintesis kimia, mineral, mikrobiologi, dan rekayasa genetika serta produk biologi. Keenam sumber ini sudah digunakan semuanya untuk bahan makanan dan minuman. Nah, sekarang kita akan mengenali bahan-bahan ini, yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak. Oke. Oke. Ini adalah resume ya, dari tadi Bapak Ibu sudah belajar gitu ya. Bahan baku, oke, bahan utama ya, yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk yang dia komposisinya biasanya adalah paling besar, gitu ya. Kemudian ada bahan olahan ya. Jadi bahan olahan yang sudah mengalami proses. Kalau tambahan itu untuk meningkatkan kualitas ya, baik itu rasa, warna, tekstur. Kalau bahan penolong digunakan untuk membantu proses tapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk akhir, termasuk air pencucian, bahan pemurnian, katalis, pelarut yang tidak ada di produk akhirnya, maka dia sebagai bahan penolong. Paham nggih? Oke, sekarang kita akan ke jenis bahan, sumber bahan yang pertama, sumber pangan hewani dulu. Ya, kita akan mengenal bahan-bahan hewani yang digunakan dalam pengolahan pangan. Bapak Ibu, untuk pengolahan bahan hewani, ya ini adalah termasuk dalam kriteria bahan yang sangat kritis, ya dalam regulasi kita di bahan hewani dan turunannya, daging dan turunannya itu masuk dalam bahan sangat kritis, gitu ya. Kenapa? Nanti kita pelajari di sini. Nah, ini adalah bagan alir ya, bagan daripada titik kritis bahan hewani. Oke, untuk yang pertama, bahan hewani itu kita bagi menjadi dua kelompok, Bapak Ibu. Kelompok yang pertama adalah kelompok ikan, susu, dan telur. Ya, kelompok yang kedua adalah daging dan turunannya. Daging dan turunannya itu berarti apa, Bu? Lemak, tulang, kulit, jeruan, dan lain-lain. Itu ada yang daging dan turunan. Oke. Untuk ikan, susu, dan telur, Bapak Ibu, jika tidak ada proses pengolahan, ya, maka dia bukan bahan kritis. Bu, ini susu segar tanpa pengolahan. Bu, ini ikan segar. Bu, ini telur segar. Yang dia tanpa pengolahan, maka dia tidak kritis. Halal, Bu, halal. Masuk 1360. Ya, positif list. Tapi kalau ikan, susu, telur, dia ada pengolahan, dia menjadi kritis. Kalau kritis, berarti harus ada dokumen pendukung yang menyatakan bahwa bahan ini halal. Oke, itu ya. Oke, kalau dia masuk di 3748944, maka wajib bersertifikat halal dokumennya. Kalau enggak, boleh dengan dokumen pendukung lainnya. Misalnya apa? Diagram alir proses ya, yang menyatakan bahwa ini telusur halal. Oke, jadi untuk ikan, susu, telur, kalau bahan baku yang digunakan oleh pelaku usaha itu tidak ada proses pengolahan, berarti dia tidak kritis. Kalau ada proses pengolahan, berarti kita harus telusur bahwa prosesnya juga dijamin halal. Oke, oke. Kemudian bahan yang kedua itu adalah bahan dari hewani berupa daging dan juga produk samping atau produk turunan lainnya. Contohnya apa? Ada lemak, tulang, dan kulit, dan lain-lain. Kita harus cek daging itu dari mana, hewan halal atau enggak. Kalau hewan yang tidak halal sudah pasti haram, nggak bisa dipakai. Oh, ini dari sapi kok, Bu, yang hewannya halal. Oke, bisa dipakai. Tapi ada pertanyaan selanjutnya. Apakah hewan tersebut disembelih sesuai dengan hukum Islam dan bersertifikat halal? Tidak, maka tidak bisa digunakan untuk sertifikasi halal. Ya. Kenapa? Ini sangat kritis, sudah ada aturannya. Jadi daging dan turunannya Bapak Ibu itu masuk di KMA 944 2024 yang dia sudah ada keterangannya wajib bersertifikat halal. Ya. Jadi dia wajib bersertifikat halal. Jadi harus punya halal certified gitu ya. Tapi kalau dia sudah punya, Bu, disembelih dia halal. Oke. Kita tanya lagi, apakah ada proses pengolahannya? Jika ada, maka dia menjadi kritis, harus dilengkapi dengan dokumen SH, dokumen proses dan sebagainya. Kalau tadi sudah daging itu punya SH,
punya sertifikat halal, kemudian dia tidak ada pengolahan, ya daging itu daging yang halal. Contohnya apa, Bu? Daging segar bersertifikat halal. Oke, berarti kita langsung bisa gunakan. Tapi kalau daging segar bersertifikat halal itu ternyata diolah dulu, ya, entah itu difermentasi, entah itu apa, maka kita harus cek dulu prosesnya, gitu ya. Jadi peta ini menjadi memudahkan, nah, dari nanti para penyelia menentukan, oh di mana produk hewani saya, oke, posisinya. Oke, apa saja sih bahan itu yang hewani, nggih, yang dikecualikan dan dilarang oleh hukum Islam, nggih? Kalau dari hukum Islam sendiri, nggih, dalam surat Al-Baqarah, nggih, ayat 173, nggih. Pada dasarnya Bapak Ibu, Islam itu rahmatul lil alamin. Ya, hampir seluruh yang ada di bumi itu boleh dimakan. Yang dilarang itu sangat sedikit, nggih. Yang dilarang itu sangat sedikit, nah, nggih. Bayangkan di surat Al-Baqarah itu ayat 173, dia disebutkan bahwa sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu satu, bangkai, dua, darah, tiga, daging babi, dan empat, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita mengacu di Quran surat Al-Baqarah ini ada empat, ya, jadi bahan yang kita tidak boleh dimakan, gitu ya. Yang kita berhubungan dengan hewani adalah apa? Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Bangkai, darah, daging babi tidak boleh dikonsumsi. Oke. Kemudian ada beberapa ini ya, ada beberapa hadis dan sebagainya, dan juga di dalam regulasi kita kembali ke Kepkarban nomor 20 tahun 2023 poin B bahan, silakan dibaca. Di situ juga ada tambahannya, selain bangkai, darah, daging babi dan juga hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tidak boleh juga dari apa? Hewan bertaring dan berkuku tajam. Anjing, tikus, buaya, singa, harimau tidak akan bisa disertifikasi halal. Bukan juga dari hewan yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Ya, jadi kalau di negara kita ada tambahan dua itu, ya, jadi sesuai dengan beberapa hadis gitu ya, yang kita masukkan itu di Kepkabar nomor 20 2023. Jadi selain tadi babi tadi ya, bangkai, darah, daging babi, hewan, ditambahkan pula bukan dari hewan bertaring dan berkuku tajam, contohnya anjing, tikus, buaya, singa, harimau, dan lainnya, dan juga bukan dari hewan yang dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, kalau sudah memenuhi ini berarti hewannya halal. Hewannya halal berarti contohnya apa? Sapi, kerbau. Nah, itu boleh, ya. Nah, kemudian ada syaratnya lagi. Bu, ini sudah sapi, Bu. Sudah ayam. Tapi tidak disembelih sesuai syariat Islam, nggak bisa dijamin. Boleh, Bu? Nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena dia kalau kita ngomong daging bahan hewani itu masuk sangat kritis dan semuanya masuk di KMA 944 tahun 2024. Jadi semuanya harus dilengkapi dengan sertifikat halal. Jadi harus memiliki sertifikat halal. Jadi hewan yang digunakan dalam proses produk halal harus disembelih sesuai dengan hukum Islam dan memenuhi prinsip-prinsip kesejahteraan hewan serta standar kesehatan hewan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, di sini sebenarnya sertifikat halal itu memudahkan kita memberikan jaminan kepada konsumen. Gitu, nggih. Jadi kita itu prinsipnya adalah halal dan baik, gitu ya. Halal dan thayyib, gitu ya. Halal thayyiban. Jadi nggak hanya halal, tapi dia juga harus dijamin bahwa proses semuanya itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak halal. Itu tujuannya. Ya, dan syarat yang terakhir adalah tidak bercampur atau terkontaminasi dengan bahan haram dan atau najis. Nih, jadi yang sering itu adalah yang masalah hewan sembelihan. Ya, jadi ada berapa syarat hewan nih, Bapak Ibu? Satu, bukan dari bangkai, darah, daging babi dan hewan sembelih menyebut nama selain Allah. Dua, bukan dari hewan bertaring dan berkuku tajam. Tiga, bukan dari hewan yang dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan. Oke. Yang keempat apa? Disembelih tadi nggih, memenuhi prinsip-prinsip kesejahteraan hewan serta standar kesehatan hewan. Nggak boleh Bapak Ibu misalnya, oh ini ada sapi, sapinya mengandung ini apa namanya penyakit, tapi kemudian disembelih, nah nggak akan dapat sertifikat.
Ya harus juga sehat ya sapinya. Oke, juga tidak bercampur atau terkontaminasi dengan bahan haram dan atau najis. Oke, jadi kelima syarat ini harus dipenuhi ketika Bapak Ibu menyiapkan bahan hewani. Ya, bukan saya cuman ini mendampingi industri pengolahan abon. Oke, abon itu hewani. Pastikan bahan baku daging yang digunakan itu sudah memiliki sertifikat halal. Kalau nggak punya Bu, nggak bisa tersertifikat halal. Harus diganti sumber dagingnya adalah RPU atau RPH yang dia sudah memiliki sertifikat halal. Oke, tujuannya tidak untuk mempersulit UMKM Bapak Ibu, tidak untuk mempersulit pengusaha, tapi untuk memberikan jaminan ya, kepada masyarakat Muslim bahwa ini loh sudah halal, mulai dari bahan baku, pengolahan kita olah semuanya kita jamin kehalalan. Karena kalau kita makan makanan yang nggak halal, katanya kan doa kita nggak diterima gitu selama berapa hari, berpuluh hari gitu ya. Jadi kalau kita nggak menjaga, ya kasihan dong konsumen kita. Seperti itu ya. Jadi konsumen ini kan juga pingin yang halal kan, apalagi negara kita negara Muslim. Ya. Jadi ini adalah kriteria untuk bahan hewani. Ya. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Boleh ini dikonsumsi? Boleh lah, ya. Tapi ada syaratnya. Selain hewan halal harus disembelih sesuai dengan syariat Islam. Oke. Oke. Saya akan mengenalkan ke Bapak Ibu semua nih. Jadi kalau di dunia industri pangan, Bapak Ibu, pangan dan hewan dan makanan ya, makanan dan minuman, Bapak Ibu. Namanya hewan itu enggak hanya daging, Bapak Ibu. Mungkin kemarin ada yang sempat ini nih, sempat sempat mendengar berita nih bahwa ada 9 produk yang dia sudah memiliki sertifikat halal, kemudian dicabut oleh BPJPH karena hasil pengujian oleh BPOM dia mengandung unsur babi. Ya, unsur DNA babi. Salah satunya adalah marshmallow, gitu ya, gelatin, gitu ya. Apa sih itu? Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang dari pangan sudah hafal ya apa sebenarnya itu ya. Ini saya jelaskan secara umum saja. Bapak Ibu, turunan dari bahan hewani itu yang utama memang daging, ya. Daging itu untuk apa? Sosis, sate, daging suwir, bumbu, bakso, bacon, hamburger, mentega, pangsit, roti dan sebagainya. Itu semua adalah turunan utama, ya, dari dagingnya, gitu ya. Jadi daging adalah turunan utama dari daging dipakai macam-macam. Ya mau mentega, mau pangsit, mau roti, gitu ya dipakai macam-macam di sana. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kalau daging mungkin masih kelihatan ya wujudnya ya. Oh, ini ada bau-baunya nih gitu kan ya. Ada bau-baunya ini nih gitu ya. Jadi turunan daging ini juga harus sertifikasi halal Bapak Ibu. Daging sapi yang dia tidak disembelih atas nama Allah hukumnya haram gitu ya, yang nggak bisa kita konsumsi sama dengan daging babi akhirnya jatuhnya. Kenapa? Karena sudah ada ayat tuh Bapak Ibu. Sama hukumnya, setara dia, ya. Yang mengharamkan bagimu, ya, diharamkan tuh bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi ini jangan disepelekan gitu ya. Jadi harus disembelih atas nama Allah. Walaupun dia sapi sama ayam gitu ya. Jadi kalau nggak disembelih, hukumnya jatuhnya sama. Allah mengharamkan. Ya. Jadi Allah mengharamkan akhirnya jatuhnya. Jadi makanya itu pentingnya hewan sembelihan yang halal. Oke. Kalau babi itu diturunkan, Bu, diturunkan. Jadi babi itu karena di situ sudah tulisan daging babi ya, dia diturunkan jadi ini. Daging babi itu Bapak Ibu, kalau di dunia ternak global nih, kalau daging yang banyak diproduksi di dunia itu babi Bapak Ibu. Jadi kalau di Jepang, kebetulan saya di sana 3,5 tahun gitu Bapak Ibu. Jadi untuk menuntut ilmu. Kalau lagi party itu mereka di mana-mana tuh ada pork gitu ya. Jadi mereka memang ada pork di sana. Harganya lebih murah dari sapi. Katanya sih rasanya lebih enak. Nauzubillah ya, saya nggak pernah nyoba juga gitu ya. Nggak nauzubillah, nggak pingin nyoba juga gitu ya. Jadi memang babi ini produksinya banyak Bapak Ibu di dunia. Gitu ya. Kalau bandingkan sapi banyakan babi Bapak Ibu. Karena dia perawatannya nggak ruwet. Kemudian dia apa namanya? eh, beranaknya itu dia cepet gitu ya. Jadi akhirnya dia banyak ditumbuhkan ini. Nah, turunan babi yang kedua ini Bapak Ibu dia ada kulit babi dan juga tulang babi. Nah, inilah Bapak Ibu yang kemudian dia diturunkan lagi produknya. Dari kulitnya, dari tulangnya diekstrak jadi gelatin. Kalau Bapak Ibu, apa itu gelatin sih Bu? Gelatin itu adalah bahan makanan sejenis protein Bapak Ibu. Oke. Dari biasanya kita ekstrak dia dari tulang-tulang hewan, tulang ikan, tulang eh,
tulang-tulang hewan pokoknya dia. Dari kulit-kulitnya juga bisa. Ya. Nah, kemudian fungsinya untuk apa? Untuk macam-macam. Kalau Bapak Ibu pernah konsumsi permen yang lunak banget kayak marshmallow gitu ya. Lunaknya kan luar biasa ya. Beda sama permen biasanya gitu ya. Itu pasti ada gelatinnya di situ. Inilah yang menjadi titik kritis Bapak Ibu ketika nanti ada produk makanan yang dia menggunakan gelatin di dalamnya. Kenapa? Karena gelatin itu Bapak Ibu di dunia industri pangan itu sangat-sangat diproduksi dan digunakan secara luas untuk banyak tujuan. Dia itu penstabil, pengemulsi, ya, pengejel. Fungsinya banyak banget Bapak Ibu. Nah, ini biasanya ada juga dari di global ya secara global karena babi itu produksinya banyak gitu nih. Jadi kulit tulang ini banyak diekstrak dari babi. Itulah yang menyebabkan kemudian gelatin itu tidak halal. Oke. Oke. Kemudian untuk kulit itu juga bisa untuk kulitnya pok tadi dia dibuat kerupuk, rambak, cecek, kolagen gitu ya, kosmetik dan juga selongsong sosis gitu ya. Jadi ini memang kenapa menjadi sangat kritis gitu ya. Karena turunan daripada bahan hewani itu jumlahnya sangat besar ya. Banyak produknya gitu ya. Kemudian untuk tulang-tulang dari hewan itu juga digunakan untuk produksi karbon aktif. Karbon aktif untuk apa, Bu? Untuk proses filtrasi air minum. Nah, ini juga ketika nanti Bapak Ibu penyelia ini dampingi gitu ya, dampingi ke eh, pengolahan air isi ulang misalnya, nggak, air minum isi ulang. Dia pakai filter pasti Bapak Ibu. Nah, yang dicek apa? Penyelia harus jeli. Pak, jenengan pakai filter. Ini kan cuma air, Mbak. Pak, harus halal kan cuma air. Sebentar. Jenengan kalau jualnya air aja itu oke. Tapi kalau di situ ada proses filtrasi, penyaringan, dicek dulu. Yang dicek apa? Yang dicek adalah alat penyaringnya. Halal nggak? Kalau dia pakai karbon aktif kok, sumbernya apa karbon aktifnya? Oke, pakai apa lagi? Kemudian ada juga turunan dari tulang ini adalah diambil kalsiumnya untuk susu maupun pasta gigi. Nah, turunan yang banyak ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk bulunya dia diturunkan lagi jadi sikat, jadi enzim sistein, ada jaket bulu dan sebagainya. Jeruannya gimana? Jeruannya babi itu diturunkan Bapak Ibu. Pankreasnya itu diturunkan untuk menghasilkan insulin bagi orang yang diabetes gitu ya. Kemudian dia diturunkan juga menghasilkan enzim renet untuk pengolahan keju. Paru-parunya dipakai untuk kerupuk bakso. Empedunya dia ngandung taurin gitu ya. Usus selongsongnya dipakai untuk selongsong sosis. Lemak babinya pakai apa? Mentega, pakai pangsit, pakai sosis, pakai kosmetik, pakai perasa. Mungkin yang kemarin masih ingat di ingatan kita ya, ada kasus yang ayam goreng ya di suatu daerah yang berawalan S gitu ya. Nah, itu kan dia ayam gorengnya ditulis di sana halal gitu ya. Ternyata kriuknya itu dia nambahkan lemak babi. Iya kan? Entah antara dia tahu atau dia sengaja, kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi janganlah, nggak apa-apa gunakan babi, tapi fair. Tulis di situ dia ada poknya. Kasihan yang muslim ya. Karena apa? Yang muslim sudah makan tidak halal, itu kan doanya nggak diterima gitu ya. Kita mulai berkaca gitu ya. Jangan-jangan doa saya ini lama terkabul gara-gara makanannya yang nggak halal gitu kan ya. Ya itu yang menjadi catatan bagi kita bahwa turunan dari produk hewani ini Bapak Ibu sangat banyak. Oleh karena itu, nggih, Bapak dan Ibu nanti sebagai penyelia, nggih, itu harus apa? Harus jeli gitu ya. Harus jeli untuk apa? Harus jeli untuk menentukan ketelusuran halal dari produk atau dari bahan yang digunakan oleh pelaku usaha. Oke, oke, saya lanjut. Ini turunannya, Pak. Nah, ini yang kemarin sempat kasusnya gitu ya. Ini termasuk saya, Bapak Ibu korban ini saya, korban dari ini, dari perusahaan yang abal-abal itu ya, yang dia sudah punya SH tapi kemudian dicek ternyata ada ekstrak poknya, ekstrak babi gitu ya. Jadi mahasiswa saya itu penelitian Bapak Ibu buat ini permen lunak gitu ya. Dia pakai edamame sama coklat karena Jember itu kan terkenal dengan edamame gitu. Jadi kita punya Mitra Tani 27 kacang Jepang gitu Bapak Ibu, kacang kedelai Jepang itu yang hijau.
Nah, saya pasti wanti sudah di awal. Gunakan gelatin yang bersertifikat halal. Gunakan ya Bu. Jadilah produk ya. 2 minggu sebelum dia seminar hasil, produknya udah jadi Bapak Ibu, udah diuji macam-macam. Sebelum dia seminar hasil, muncullah 9 yang kriteria mengandung POK itu. Anaknya stres gitu ya. Nah, saya ingat ya enggak apa-apa dek daripada nanti untung ketahuannya kan sebelum ujian kan. Jadi bisa memperbaiki ya. Jadi Bapak Ibu kelatin ini sangat luar biasa penggunaannya di dunia pangan gitu ya. Banyak sekali penggunaannya. Jadi kolagen itu protein yang berasal dari kolagen yang diekstrak dari mana? Jaringan ikat hewan. Boleh sapi, boleh babi, boleh ayam. Itu yang paling banyak digunakan. Kenapa? Karena ayam itu produksinya besar, sapi produksinya besar, babi juga produksinya besar. Oke. Yang diambil dari apa? Kulit, tulang, dan tulang rahang. Nah, itu yang diekstrak di sana. Jadi gelatin itu umumnya diproduksi dari apa? Industri pengolahan daging. Jadi kalau ada industri pengolahan daging besar, ya, dia punya rumah pemotongan hewan. Ya, jadi dia diambil tuh tulangnya, kulitnya, diekstrak, jadilah dia gelatin. Jadi gelatin itu senyawa hidrokoloid Bapak Ibu. Tujuannya banyak fungsinya, buat gel, buat penjernih, buat untuk film dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu permen lunak, lunak-lunak seperti itu, ya, marshmallow lah, pokoknya yang kenyal-kenyal-kenyal, nah, itu biasanya dia sedikit banyak mengandung agen pembuat gel. Pembuat gel yang kalau yang sangat lembut itu pasti pakai gelatin. Tapi tinggal dicek gelatinnya. Dari babi kah? Dari ikan kah? Dari ayam kah? Dari sapi kah? Nah, itu yang perlu dicek Bapak Ibu. Terutama nanti kalau Bapak Ibu berpergian ke luar negeri, hati-hati ketika konsumsi permen lunak. Selama 3,5 tahun di Jepang, saya tidak mengkonsumsi marshmallow sama sekali. Karena saya sudah yakin itu sangat kritis. Ya. Jadi nggak ada jaminan bahwa gelatin yang dituliskan adalah gelatin dari sapi ya. Kenapa? Negara non Muslim, nah apalagi nggih, jadi gelatinnya kalau nggak ada SH-nya ya nggak kita konsumsi. Dan kita kesulitan memang daripada kesulitan nggak usah makan itu juga nggak apa-apa saya gitu ya. Ini adalah contohnya Bapak Ibu. Ya. Jadi contoh penggunaan daripada gelatin. Oke, oke, saya lanjut. Oke, kemudian selain itu untuk apa? Selain itu adalah digunakan untuk pengolahan susu, Bapak Ibu. Susu segar itu tidak kritis tanpa pengolahan. Tapi Bapak Ibu, susu itu di industri pangan modern saat ini itu banyak produknya Bapak Ibu. Satu contohnya, susu itu diolahlah dia menjadi keju. Siapa yang suka keju? Banyak, termasuk saya gitu ya. Jadi dalam pengolahan keju, Bapak Ibu, dia menggunakan enzim. Namanya adalah enzim rennet. Nah, fungsinya apa? Untuk memadatkan komponen susu tadi. Proteinnya dipadatkan di sana. Rennet ini salah satu enzim protease. Jadi protein, susu itu kan protein, Ibu. Dipecah dia dirusak sama enzim protease. Salah satunya rennet ini. Ya, kalau nggak dirusak ya nggak bisa gumpal susu, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa ngumpah tuh susu jadi cair gitu ya. Jadi kalau susu memang fungsinya adalah untuk memecah proteinnya, akhirnya rusak ngendep bedak kali ya, itu tujuannya dia. Nah, enzim ini dapat berasal dari hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme. Kalau secara tradisional Bapak Ibu, rennet hewani ini diperoleh dari lambungnya anak sapi, domba, kambing, atau babi. Nah, ini yang perlu dicek lagi. Enzimnya dari mana, ya. Terdapat juga enzim rennet nabati, Bapak Ibu, tapi kualitas kejunya nggak sebagus rennet hewani. Ya, dia cuma bisa menggumpalkan, tapi tekstur rasa yang creamy dan sebagainya itu biasanya lebih ke yang hewani. Ya. Itu contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya adalah pepaya, jahe, nanas. Kemudian ada juga rennet oleh mikroorganisme. Oke. Jadi perlu dicek apanya. Oh, saya ini cuma pakai kaseinnya kok. Bukan kasein susu. Jangan kira kasein itu susu. Ya memang kasein kandungannya susu. Tapi ngekstraknya gimana? Nah, ini susu Bapak Ibu. Ketika dalam pengolahan keju, dia akan menambahkan rennet. Inilah yang menjadi critical point. Oke. Kemudian susu ini akan dipecah menjadi keju yang padat dan cairnya, komponen cairnya itu kita sebut dengan whey protein. Nah, whey-nya ini Bapak Ibu masih diturunkan lagi dia menjadi mineral, menjadi laktosa, menjadi kasein dan kasein.
Kalau laktosanya ini, ya, laktosa itu gula susunya, itu didapatkan dari whey yang menggunakan renetnya dari pork, maka laktosa ini nggak bisa disertifikasi. Kalau kaseinnya ini didapatkan dari whey protein susu yang dia hasil pengolahan menggunakan renet babi, dia juga tidak bisa tersertifikasi. Oke. Jadi harus runtut Bapak Ibu. Ya, runtut harus ditenun di mana. Nah, penyelia tugasnya apa? Penyelia di sini tugasnya adalah untuk memastikan. Kalau masuk di itu 944 bahan bakunya ya sudah nggak usah ribet, cari aja yang dia ber-SH. Ini biasanya nggak ber-SH yang kita gunakan, Bu. Ya, gantilah. Ya, wajib diganti dia yang ada yang ber-SH. Kalau dia mau tersertifikasi halal. Kalau nggak mau ya sudah. Berarti nggak bisa tersertifikasi halal. Nah, menjelaskan di sana tugasnya penyelia. Oke? Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk produk pengolahan telur dan ikan, Bapak Ibu nanti mungkin yang dapat ini ya pendampingi beberapa perusahaan gitu nggih, yang dia di bidang pengolahan ikan dan telur ya. Kalau ikannya segar nggak pakai pengolahan halal. Tapi kalau ikan itu dengan pakai pengolahan itu yang menjadi dia titik kritis ya. Dia harus dicek dulu kalau mau buat bakso ikan gitu. Berarti dia nambahkan pengenyal enggak? Pengenyalnya pakai apa? Kalau pakai gelatin ya tetap harus tersertifikasi halal. Oke? Oke. Ya, itu tadi tentang sekilas ya, tentang hewani gitu ya. Ini saya jelaskan terkait dengan sembelihan tadi, ya. Jadi kalau hewani Bapak Ibu ya tadi yang memenuhi 6 unsur tadi, ya. Tidak boleh 4 unsur tadi daging, darah, babi, hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, hewan yang berkuku tajam, bertaring gitu, ya. Kemudian hewan yang dilindungi oleh undang-undang, kemudian hewan yang dia nggak sehat karena dia harus memenuhi unsur kesehatan. Kemudian hewan yang bercampur dengan najis dan sebagainya itu nggak boleh kita gunakan. Oke. Nah, khusus untuk penyembelihan Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kok penyembelihan itu menjadi penting gitu nih? Jadi sebenarnya penyembelihan itu proses ya, salah satu proses ya pengolahan pangan hewani yang sangat kritis yang bisa menyebabkan produk itu menjadi tidak halal. Oke, menjadi haram gitu ya karena di Quran sudah jelas gitu ya di Quran itu sudah jelas diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, daging yang dicekik, dipukul, dijatuhkan dari ketinggian, ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang kamu mampu sembelih, dan diharamkan pula daging yang disembelih untuk berhala. Ya. Dan diharamkan pula mengundi dengan anak panah. Yang demikian itu adalah suatu dosa. Ya. Jadi tidak boleh Bapak Ibu. Hukumnya sama. Ya. Jadi yang tidak disembelih atas nama Allah itu menjadi haram. Kalau kita belanja gimana, Bu? Kalau kita kan konsumen Bapak Ibu, nggih. Jadi nggak mempersulit juga. Yang penting kalau saya prinsipnya yang penting saya tanya gitu ya. Tanya karena kewajiban kita tanya, kita kan konsumen. Ya, jadi kita tanya aja, Pak, tadi nyembelihnya nyebut nama Allah enggak? Nyebut lah Mbak, ya sudah, yakin saja. Nanti kan produsennya yang jamin gitu kan. Kalau ibu bapak ibu masih ragu-ragu ya beli sendiri ayamnya dipotong di rumah itu better. Itu yakin banget gitu ya. Nah, karena itu beberapa yang sangat menjaga membeli ayam hidupnya itu beliau sangat menjaga gitu ya, menjaga karena memang menjaga pangan yang masuk ke dalam tubuh kita itu benar-benar halal gitu ya. Kalau kita nggak mau ribet gitu ya sudah kita konsumsi bahan-bahan daging segar dari RPH dan RPU yang sudah tersertifikasi halal. Itu adalah tanggung jawab kita Bapak Ibu ya, tanggung jawab kita karena sudah ada aturannya di dalam Al-Quran ya, harus itu dijamin. Oke, jadi jangan sampai gara-gara makan daging akhirnya doa kita terbengkalai gitu. Oke. Jadi ya itu jadi ini menjadi apa namanya? Kalau ini masanya di Indonesia dan di Malaysia contohnya lah, ya. Malaysia itu sangat concern dengan halal Bapak Ibu. Ya, harusnya kita juga concern. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran di sana. Gitu, ya. Jadi penyembelihan ini menjadi titik kritis gitu ya. Kenapa? Karena RPH RPU kita alhamdulillah gitu, dengan adanya BPJPH jumlah RPH dan RPU kita itu meningkat Bapak Ibu. Jadi kalau orang Indonesia bertanya, Muslim Indonesia bertanya itu tidak cukup dengan daging atau sapi, tapi sudah bertanya disembelih dengan cara yang halal kah, diproses penyembelihannya dengan cara yang baik kah? Nah, itu sudah mulai ke sana.
Memang Islam mengaturnya ke sana Bapak Ibu. Jadi ini nggak bisa dinego karena sudah diatur di sana ya, sudah diwanti-wanti di surat Quran surat Al-Maidah, diharamkan bagimu, sudah diharamkan Bapak Ibu. Tetap konsumsi ya sama hukumnya lah sama daging babi tadi gitu kan gitu. Baik, saya lanjutkan. Oke, apa sih itu penyembelihan Bapak Ibu? Jadi penyembelihan itu adalah proses membunuh hewan yang halal untuk dimakan dengan cara memotong saluran, tiga saluran yang dipotong. Satu, saluran pencernaan, dua, saluran pernapasan, dan dua, pembuluh darah di sekitar tenggorokan, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam syariat Islam. Kecuali hewan-hewan yang tidak diperbolehkan, babi, manusia, hewan bertaring, dan berkuku tajam, serta hewan-hewan yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang nggak boleh. Ini yang lainnya boleh. Oke, ini hanya sekilas saja ya Bapak Ibu. Ini saya menjelaskan apa sih itu penyembelihan gitu ya. Kalau kita bilang syarat-syarat penyembelihan hewan, maka dia harus disembelih Bapak Ibu, harus hidup. Nggak boleh setelah meninggal baru disembelih. Setelah mati disembelih. Nggak halal jadinya. Oke, nanti Bapak Ibu baca di ini nggih, yang tadi nggih, kalau mau tahu cara penyembelihan yang bagus gitu nggih, itu sudah diatur di yang nomor 5, Kepkabun nomor 77 tahun 2023. Ya, nanti itu ada aturannya di sana, nanti bisa dipelajari. Oke. Oke, jadi yang ini hewannya yang disembelih harus hidup dan halal ya. Sapi, ayam, kambing tadi nggih. Penyembelihnya beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan membaca bismillah dengan sengaja dan pada saat penyembelihan. Kemudian alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam dan bukan dari tulang atau kuku atau gigi, ya. Penyembelihan harus bisa memotong 3 saluran, yang ini tenggorokan kita sebut dengan mar'i. Nah, saya tuliskan. Yang mana sih Bu yang mar'i itu? Ya, yang mar'i adalah yang ini Bapak Ibu. Jadi tenggorokan atau kita sebut dengan esofagus. Nah ini, esofagus ada yang bagian sini. Ini harus terputus Bapak Ibu. Saluran yang kedua adalah saluran pernafasan atau kita sebut dengan trakea. Jadi kalau esofagus ini yang warnanya abu-abu ini, trakea yang ini, merah. Kemudian ada 2 saluran pembuluh darah, vena dan arteri. Kalau vena itu yang bagian ini, pembuluh darah kecil, arteri ada pembuluh darah yang besar. Ketiga-tiganya saluran tadi harus terputus. Kalau nggak terputus, salah satunya menjadi tidak halal. Nah, itu makanya untuk penyembelihan ini Bapak Ibu ada yang namanya juru sembelih halal atau kita sebut dengan juleha. Nah, untuk memastikan bahwa dia sudah bisa memotong ketiga saluran tadi, membaca Bismillah, Islam, oke, ini halal. Kita banyak mengekspor juleha Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini agak miris ya. Jadi sumber pangan hewani itu yang produksi pangan halal bukan dari kita. Yang negara penduduknya muslim terbesar di seluruh dunia. Dari mana? Brazil, Australia. Itu adalah negara-negara utama penghasil daging halal dunia. Bayangkan Bapak Ibu, dari mana mereka dapat juru sembelih halal? Ya dari Indonesia. Mereka impor tuh. Jadi kita ngekspor juru sembelih halal keluar. Kenapa? Karena mereka sudah membaca industri pangannya. Bahwa masyarakat Islam dunia itu banyak. Kalau mereka nggak ada daging halal, gimana mereka? Akhirnya mereka produksi banyak daging halal, Bapak Ibu. Mereka lebih tahu dari kita. Jadi selama saya di Jepang, saya itu beli daging halal, itu enggak ada yang made in Indonesia, Bapak Ibu. Adanya apa? Made in Brazil. Jadi made in Brazil, halal Brazil, halal Malaysia, halal mana. Saya belum menjumpai selama itu di 2021, 2018 sampai 2021. Saya selama di minimarket belum menjumpai daging halal made in Indonesia. Padahal kita ini negara muslim terbesar. Itu yang sangat disayangkan. Masa kita cuma jadi pasar gitu ya. Kapan kita jadi produsen? Nah, ini tugasnya Bapak Ibu penyelian nanti ya, yang bisa mendampingi pelaku-pelaku usaha untuk mengembangkan gitu ya industri atau ekonomi global. Nanti Indonesia jadi bergening di sana. Oke. Oke, lanjutkan sekarang. Oke, ini adalah alur proses untuk penyembelihan halal ruminansia. Jadi sudah diatur di negara kita, nggih, ada Badan Standarisasi Nasional, nggih, tahun 2018. Dia sudah mengatur bagaimana sih sebenarnya proses penyembelihannya. Makanya Bapak Ibu, jadi di sini aturan ini bukan untuk
menyulitkan gitu ya RPH, tapi untuk bisa menjamin bahwa RPH itu bisa menghasilkan daging halal yang diproses dengan cara yang baik. Nah, jangan sampai nanti sapi itu digelonggong, airnya matilah dia tanpa disembelih. Karena apa? Kebanyakan air untuk meningkatkan kadar beratnya. Nah, itu kan juga nggak bagus gitu. Jadi di situ ada unggas datang, dicek dulu antemortemnya, ditangani dulu sebelum sembelihnya, disembelih dengan cara yang baik, dikeluarkan seluruh darahnya. Kenapa harus dikeluarkan? Darah itu haram. Sudah ada tadi di Quran, ya. Darah bangkai. Nah, itu kan sudah dijelaskan kecuali bangkai ikan dan belalang, ya. Direndam dengan air panas, dicabut bulunya sampai nanti dia dikemas dan dilabeli. Ini bedanya ketika hanya menyembelih halal sama dapat sertifikat halal. Ketika dapat sertifikat halal, mulai dari sebelum disembelih sampai daging itu dikemas, semuanya sudah aturan yang jelas yang menjamin bahwa dia tidak terkontaminasi dengan bahan non halal. Ya, jadinya dia bisa menjamin kehalalan. Oke. Nah, sudah saatnya lah kita ya pertanyaannya tidak lagi oh tidak ada babi, tidak ada alkohol gitu ya, tapi kita lebih bertanyanya punya sertifikat halal nggak daging ini, ya. Kenapa? Karena untuk produk hewani tidak cukup mengatakan bahwa oh ini sapi, ini kambing, ini ayam, tapi harus juga memenuhi unsur disembelih dengan cara yang halal dan baik. Gitu, oke? Oke. Saya jelaskan dokumen pendukung hewan sekarang ya. Jadi kalau hewani ini dia masuk nih, semua bahan asal hewani dan turunannya itu tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 748 tahun 2021 ya. Dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 944 tahun 2024 yang wajib memiliki sertifikat halal. Ya, karena sudah masuk di KMA ini, bagi Bapak Ibu nanti yang mendampingi pelaku usaha yang menggunakan bahan ya, turunan dari hewan, maka wajib untuk dilengkapi dengan sertifikat halal. Tidak bisa dilobi. Oke. Adapun dokumen lainnya sangat boleh ditambahkan untuk melengkapi. Contohnya ada analisa laboratorium, COE, ada mungkin dokumen pendukung lainnya seperti oh ini nomor lotnya berapa, tanggalnya berapa, alur distribusinya seperti apa, is oke. Tapi yang wajib adalah sertifikat halal yang dia tidak bisa digantikan dengan dokumen pendukung lainnya. Ya, jadi wajib bersertifikat halal. Oke. Gelatin Bu wajib bersertifikat halal. Ini kan dihasilkan sendiri Bu, wajib bersertifikat halal. Karena dia masuk di KMA 944 tahun 2024. Kalau nggak ada sertifikat halal, ya tidak bisa tersertifikasi. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan dulu ini. Sudah belum ada? Oh, ini. Ayo Oh, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. ini ada pertanyaan ini sebenarnya. Ini ada Ini Ibu di chat room iya, mungkin. Bu Nur Atika ya. Bu Nur Iya, Atika, betul. untuk persyaratan juleha, apakah wajib pelaku usaha memiliki dua sertifikat juleha? Pelaku usaha apa ini, Bu? Kalau sertifikat juleha itu biasanya RPH maksudnya, Bu Atika. Iya, iya Ibu. Maksudnya untuk PU RPH itu Eh, apakah wajib? nanti ada undang-undangnya, Ibu, nggih. Nanti akan saya share undang-undangnya, nggih. Nanti apa saja yang harus dimiliki oleh sebuah RPU dan RPH, gitu, nggih. Jadi eh, sumber daya manusia apa saja yang harus dia disiapkan oleh RPU RPA, kita sudah punya apa namanya ini, punya ketentuannya di sana. Oke. Oke. Kayak gitu ya, nanti akan saya share ininya apa perundang-undangan regulasi untuk RPU RPH. Kalau sertifikasi halal daging kemasan expired. Ke sekarang ke yang resen Ibu. Oh, resen dulu nggih. Iya. Oke. Bisa mungkin satu atau dua lagi atau mau dilanjutkan Satu dulu? aja dulu. Masih masih Bagus. banyak. Oh iya, Pak Bagus, Bu. Satu lagi Oke, ya, monggo satu Pak lagi Bagus. ya, Resan. Silakan Pak Bagus. Monggo. Monitor Pak Bagus, silakan. Ya kalau untuk apa namanya seperti tadi penyaringan air itu juga harus mencantumkan sertifikat halal juga ya Bu ya. Iya, betul. Filtrasinya, Pak. Filternya, Pak. Iya.
Itu Jadi sebatas filternya atau kayak tangkinya gitu harus mencantum. oke. Makasih, Pak Bagus. Jadi, Bapak Ibu kalau sudah masuk ke ranah pengolahan, nggih, semuanya, Pak. Nggih, itu Hmm, masuk dalam alatnya. Jadi nanti, kalau nanti Bapak Ibu baca di KMA 1360, nggih. Di KMA 1360, itu ada beberapa mineral logam. Itu tidak perlu sertifikat halal. Oke. Terutama yang dari bahan-bahan mineral, logam mineral, nanti Bapak Ibu penyelia coba dicermati di 1360. Oke. Kalau dia logam murni dari alam, mineral murni itu tidak perlu sertifikat halal karena dia sudah dijamin halal. Gitu, oke. Apakah ini bahannya alatnya harus tersertifikati halal? Betul, Bapak. Tangki penampung airnya, nggih. Kalau dia pakai misalnya PVC atau pakai PS lah, atau pakai PEP ya, PTP atau polietilen lah. Itu ada aturannya di 1360. Nanti coba Bapak Ibu cermati. Intinya semua alat ya yang digunakan ya dalam pengolahan ya karena kita tadi bahan ya jadi saya nggak bahas alat gitu nih Pak Bagus ngapunten. Jadi karena tadi saya bahan saya nggak bahas alat. Tapi dalam PPH ya proses produk halal maka semua peralatannya juga harus dijamin halal. Oke. Tapi karena biasanya ada logam Bu kita aluminium misalnya gitu gitu Pak. Nggih. Nah, kasusnya mungkin yang paling dekat dengan kita adalah MBG lah. Apa namanya? Nampan MBG kemarin nampak kan nanti. nggih. Nampan. Iya, betul. Yang mungkin lagi in lah ya kita sambil gabungkan ke peralatan gitu nggih. Jadi bahan alat ini ya Bapak Ibu, jadi semuanya harus tersertifikasi halal atau telusur dengan halal. Kalau Bapak cermati di 1360 Bapak Ibu ya itu banyak sekali bahan kemasan yang dia bisa digunakan tanpa dia punya SH karena dia sudah masuk di 1360. Ada reason di sana Bapak Ibu. Oh, dia mungkin dari logam alam gitu ya yang hanya pemrosesannya seperti ini. Nah, dia diperbolehkan. Jadi nanti Bapak Ibu di terutama kemasan dipelajari lagi di KMA 1360 dan 944. Mana-mana yang boleh dan juga mana-mana yang nggak boleh. Kalau nggak diatur di 1360 Bapak Ibu berarti harus ada dokumennya yang untuk menyatakan bahwa alat ini adalah halal. Termasuk kuas Bapak Ibu. Misalnya bikin roti nih, UMKM. Kan pakai kuas tuh buat telurnya. Kuasnya itu harus tersertifikasi halal Bapak Ibu. Ya. Kuasnya itu juga harus tersertifikasi halal. Kenapa? Karena kuas itu macam-macam. Sama dengan sikat gigi kan. Sikat gigi itu macam-macam. Halus banget. Ternyata bulunya babi. Nauzubillah gitu ya. Jadi memang semuanya peralatan dan bahan ini sama-sama harus tersertifikasi halal. Seperti itu, nggih. Satu lagi, Bu. Bu Oh, Cahya. satu lagi, Bu. Mungkin Ibu maaf Iya, Bu. klarifikasi sedikit mungkin untuk alat dan peralatan tadi yang harus bersertifikat halal itu yang bersentuhan langsung dengan produk ya, Bu ya. Kalau tidak Ah, gini, apa Bu. gimana? Oke, gini. Sebenarnya, Bu, bersentuhan langsung atau tidak, takutnya kan kita ada kontaminasi, nggih. Jadi Oh, maksudnya oke, seperti ini. berat. Nggih. Jadi kalau misalnya yang utama adalah yang bersentuhan langsung dengan bahan gitu nggih ya kemasan contohnya nggih kemudian untuk pengadukan dan sebagainya itu memang wajib tersertifikasi halal Bapak Ibu nggih cuman kan di 1360 itu kemasan itu kan sebagian besar dari mineral nggih dan logam nggih jadi di 1360 itu yang dibebaskan dari wajib bersertifikat halal itu banyak dari mineral dan logam tinggal ngecek saja misalnya low density polyethylene ya LDPE lah. Nah, itu masuk nanti kriterianya di sana di 1360. Tinggal Bapak Ibu masukkan juga kemasan saya ini masuk yang 1360 enggak? Kalau enggak, ya berarti harus tersertifikasi halal. Kalau misalnya itu enggak, ini Bu, alatnya enggak bersentuhan langsung sama bahan. Oke. Contohnya apa yang enggak bersentuhan langsung? Misalnya alat pencetak kemasan. Nah, tapi kan dia bersentuhan langsung dengan kemasan, Bapak Ibu, gitu ya. Alat pencuci piringnya, tapi kan piringnya nanti digunakan lagi untuk ininya. Untuk apa namanya? Untuk pengolahan gitu, nggih. Jadi sebenarnya memang yang utama yang di alat ini yang bersentuhan langsung Bu Cahya. Tapi untuk mengamankan, untuk dari kontaminasi silang, untuk memastikan itu alat-alat major yang dia bersentuhan di area produksi nih, sampai pengemasan, itu diharapkan dia memang sudah
telusur dengan halal. Walaupun dia nggak punya sertifikat halal, tapi dia telusur dengan halal. Seperti itu. Baik, baik, sudah jelas ya Bapak Ibu. Berarti kita untuk memastikan tidak terjadi kontaminasi, baik jadi untuk alat, baik itu yang bersentuhan langsung maupun tidak, selama itu digunakan di proses produksi sebaiknya bersertifikat halal atau minimal tertelusur kehalalannya ya Ibu. Iya, karena memang Gitu. kalau alat ini sebagian besar kan masuk 1360 G Bapak Ibu G. Kalau logam Oke. nih. Ya. Nah, sebenarnya kalau di 1360 itu harus ada telusur halal. Kita memastikan aja dia telusur halal. Ya, kalau nggak 1360 kan dia nggak wajib sertifikat halal Bu Cahya ya. Jadi Oke. gimana cara memastikannya? Boleh telepon dari produsennya. Ini sabutmu dari mana nih? Halal kok ini pakai ini, ya udah buat pernyataan bahwa itu memang produknya diproses dengan cara yang halal dan kamu bisa jamin itu halal. Seperti itu. Ya, Jadi betul. misalnya dari Baik. Cina kemarin kan kita harusnya dapat itu Bu, pernyataan itu dari mereka kan. Iya. Jadi benar nggak? Harusnya sih kita dapat itu gitu ya kalau kita Iya, konsen ke betul. sini. Nggak hanya dia hanya aluminium gitu ya. Karena aluminium yang dia produksi juga diproses gitu kan Bu ya. Kan Oke, betul. 1360 kan sudah jelas. Kalau 1360 itu kalau tanpa pengolahan gitu kan. Kalau dengan Iya, pengolahan ya betul. dilengkapi lah dengan dokumen lain. Harusnya sih seperti itu kalau kita Iya, jadi telisir gitu. bisa nggak harus SH tapi at least tertelusur kehalalannya ya, bisa dengan dokumen Iya lain ya betul. Ibu ya. Iya, Iya, karena yang nggak betul. masuk 748 944 memang nggak wajib SH, boleh dengan dokumen Iya, lain. Yang penting oke. ada, kan kayak gitu. Seperti itu. Iya. Saya lanjut dulu ya Bu, Baik. materi saya agak banyak masalahnya. Oh Sudah iya ya, 13. sabar ya Bapak Ibu Nanti yang menyusul ya, sudah ini 30 ya menit Mas Hen. yang sudah resen, soalnya waktunya sudah tinggal 45 Iya, menit lagi. ini ini masih satu sumber Bapak Ibu ya. Kita punya sumber lain Ya, masalahnya, hewan nabati baik, gitu ya. Baik, terima baik, kasih Bu silakan Cahya. Ibu. Iya, Nanti silakan bisa di Ibu. ini Bu Cahya, datanya, Iya, di pertanyaannya di list, nanti saya jawab. iya betul. Iya. Oke, baik, saya Bapak lanjut Ibu dulu. yang belum terjawab mungkin bisa ditulis di chat room, nanti saya akan kirimkan ke Bu Kiki. Ibu ya, ke Ibu. Ya, siap. Nah, Nanti nanti saya ini kan. Siap. ya. Saya Oke. lanjut dulu Monggo ya. Ibu, silahkan Oke, dilanjut. siap. Terima kasih. Baik, saya sekarang ke yang nabati, Bapak Ibu. Kita punya 5 bahan, Bapak Ibu, tapi masih 2. Mohon maaf. Oke, baik. Sekarang kita akan ke yang nabati, ya. Jadi kalau yang nabati, ya Bapak Ibu, nabati itu sebenarnya lebih simpel gitu ya. Jadi yang nanti prosesnya itu adalah eh, proses yang paling mempengaruhi di produk nabati ini prosesnya, Bapak Ibu. Selagi itu bahan nabati dari tumbuhan yang tidak membahayakan kesehatan. Walaupun nabati, dia tumbuhan, tapi kalau ganja itu haram, Bapak Ibu. Nggak akan tersertifikasi. Oke? Jadi bahan nabati yang dia tanpa pengolahan, oke? Kemudian dia tidak membahayakan, nggak perlu ditelusur halalnya, Bapak Ibu. Sumbernya bayam Bu ini. Bayam masa ada SH-nya? Ya enggak lah, dia kan bahan nabati. Masuk 1360 lah dia Bapak Ibu. Jadi kalau penyelia udah jeli regulasi enak. Ini perlu halal enggak kita? Enggak perlu Pak ini Pak. Positif list. Dasarmu apa? 1360. Nah gitu. Penyelia itu pegangannya cuma 2 Bapak Ibu. Oke, kalau bahan loh ini kita ngomong bahan. 944 748 sama 1360 ya. Masuk 944 748 oke. Wajib SH. Nggak masuk itu, masuk 1360 positif list. Ya, dokumen lain oke. Ya. Kalau nggak masuk 1360, nggak masuk 748, tambahi COE, misalnya tes-tes laboratorium, tambahi pernyataan produsen, tambahi diagram alit, it's okay. Ya. Kalau sampai jeli di sana udah bisa sudah. Jadi ditanyai orang ada dasarnya, nggak bingung sendiri gitu. Ini kerupuk ramba, ini apa dokumennya? Kalau kerupuk ramba sudah jelas Bapak Ibu, turunan daging masuk 944, wajib SH lah. Ya, itu kan ada gininya. Oke, oke baik. Apa ada proses pengolahan Bapak Ibu? Gitu ya. Jadi kalau ada proses pengolahan itu kita lihat Bapak Ibu. Kalau proses pengolahannya ini menggunakan budidaya mikroorganisme, ya itu perlu ditelisik. Kalau tidak menggunakan mikroorganisme, ya, diolah tapi nggak pakai mikroba, apakah ada bahan lain yang ditambahkan? Contohnya apa? Misalnya ada penyedap rasa, ada yang lainnya, maka itu menjadi kritis. Kalau dia diolah, nggak pakai bahan apapun ya, diolah saja, nah, mungkin dia cuma dikeringkan.
maka bahan itu bisa kita asalkan prosesnya halal, oke. Dari bahan nggak ada masalah. Mungkin dari prosesnya yang perlu diterisik. Kalau dari bahannya nggak ada masalah. Misalnya ini buah kering, Bu. Ya. Buah kering yang nggak pakai bahan lagi. Kalau dari sisi bahan oke. Tapi dari sisi alat pengeringnya perlu dicek. Oke. Ini sayur kering. Kalau dari sisi bahan oke nggak ada masalah. Tapi perlu dicek pengeringannya. Kayak gitu. Oke. Kalau kan kita kan hari ini kan masih bahan. Siang ini. Gitu ya. Kalau pakai mikroba dicek dulu. Kalau bak fermentasinya itu fermentasi hammer, minuman beralkohol, itu haram. Kalau dia tidak hammer, itu kritis. Dicek mikrobanya apa. Dari gen yang haram apa enggak. Media tumbuhnya haram apa enggak. Kayak gitu. Oke. Jadi pada dasarnya untuk bahan nabati adalah halal. Kecuali untuk zat-zat yang memabukkan dan atau bahaya bagi yang mengkonsumsinya. Ganja contohnya. Ya. Kemudian tembakau itu nggak tahu ya, tembakau itu berbahaya nggak gitu ya. Atau bahan-bahan yang dalam proses produksinya melibatkan zat aditif atau bahan pembantu pengolahan yang tidak halal. Kalau Bapak Ibu bilang bahan nabati, kalau di dunia pangan modern, turunan dari bahan nabati itu nggak hanya sayur Bapak Ibu. Kalau kita di dunia pangan banyak banget dari bahan nabati itu. Contohnya produk kering, gandum, oleoresin itu dari ekstrak cabai, ekstrak minyak, minyak esensial, dia dari rempah-rempah. Ada nanti pengemulsi nabati, ya, contohnya lecitin kedelai. Nah, itu ada pewarna, ada gula, ada minyak sayur, ada protein nabati, selai, manisan buah, jus buah, buah dalam kaleng, saus pati dan turunannya. Nah, itu yang menjadi dia titik kritis adalah satu bahan yang ditambahkan, bahan lain yang ditambahkan. Karena apa? Kalau dari sisi tumbuhan, tumbuhannya itu sudah halal. Tinggal prosesnya itu halal atau enggak, sama ditambahkan lagi pangan lain enggak. Nah, itu yang perlu kita cek gitu ya. Jadi kalau misalnya, oh ini gandum, Bu, gandum kan halal, Bu. Oh, tunggu dulu. Gandum zaman sekarang, kalau Ibu, Bapak Ibu itu beli tepung, ya. Tepung itu sekarang bukan tepung keseluruhan loh, Bu. Bukan gandum 100%. Itu sudah melalui proses pengolahan. Satunya tepung protein tinggi, satunya tepung protein rendah, satunya tepung protein sedang, satunya tepung tinggi vitamin A, B, C, satunya tepung tinggi ini. Itu berarti sudah ada proses pengolahan yang dia mengurangi atau menambahkan senyawa tertentu ke dalam. Kalau dalam bidang pangan, kalau menambahkan kita sebut dengan fortifikasi. Nah, itu yang dicek apa bahan fortifikasinya. Jadi tepung itu kalau dari ibu dari misalnya tepung beras nih Bapak Ibu ya. Dari beras dihancurkan, dilembutkan, berarti nanti yang kritis pengolahannya, mesinnya. Bahannya nggak ada masalah di bahan. Ya, tapi kalau dari bahan tadi, tepung tadi dari beras, kita fortifikasi Bu, tambahkan lainnya, itu menjadi kritis. Oke. Menjadi kritis akhirnya. Oke. Jadi kalau sudah menjadi kritis ya berarti ini kita harus telusur. Kritis itu bukan berarti tidak halal loh Bu ya. Kritis di sini adalah harus telusur. Ibu harus hati-hati untuk menentukan bahwa bahan itu halal. Gitu ya. Kalau tidak kritis itu sudah bahan itu jelas-jelas halal. Gitu loh. Oke. Oke, ya lanjut. Nih, contohnya adalah produk kering, sayuran, buah-buahan. Kan sekarang mulai lagi ini ya, ini ya Bu ya. Ada kacang kering gitu ya untuk pangan sehat gitu ya. Ada apa lagi ya, macam-macam gitu ya. Jadi produk kering, sayuran, buah-buahan gitu ya. Produk yang berasal dari tumbuhan diproses dengan atau tanpa pengejilan ukuran lalu dikeringkan. Kalau itu adalah bahan tumbuhan saja, dikeringkan, sebenarnya dia nggak kritis di bahan. Mungkin di pengeringannya perlu dicek, ada kontaminasi najis juga dan sebagainya di pengolahannya. Tapi di bahan kalau hanya dikeringkan dia nggak kritis, Bapak Ibu.
Yang kritis adalah ketika Bapak Ibu mau mengeringkan bahan, ternyata Bapak Ibu tambahkan lagi tuh sama maltodextrin. Supaya apa? Supaya nanti nggak kisut Bu ketika dikeringkan. Nambahkan lagi laktosa supaya nanti rasanya agak manis gitu ya. Nambahkan lagi dilapisi sama minyak nabati kismis biar kinclong kismisnya. Nah, itu yang menjadi titik kritis akhirnya adalah bahan tambahan yang ditambahkan dalam pengolahan. Ya. Jadi, kalau minyak nabati bukan hanya proses pengolahan. Pengolahan minyak nabati menggunakan karbon aktif untuk pemutihan minyaknya. Nah, itu yang harus berarti yang harus diantisipasi adalah bahan untuk proses pengolahannya. Kalau dari kernel sawitnya nggak masalah, tapi dari bahan untuk pengolahannya itu yang menjadi tidak halal. Gitu, nggih? Oke. Tepung terigu tadi sudah saya jelaskan ya. Tepung terigu itu sekarang macam-macam. Ada yang ditambahkan dengan zat pemutih, agen anti caking-nya, kemudian diperkaya, difortifikasi sama vitamin, mineral. Nah, itu berarti nanti yang menjadi bahan kritis bahannya adalah di bahan tambahannya. Ya, sama bahan untuk prosesnya. Oke. Jadi ini bahan tambahannya apa, bahan prosesnya apa itu yang akan harus benar-benar diantisipasi. Oke. Oke. Nah, ini minyak nabati. Kalau minyak nabati ini Bapak Ibu contohnya minyak jagung, minyak kedelai, minyak kelapa, minyak sawit dan lain-lain. Nah, ini definisi minyak nabati itu berbeda antara negara kita dan negara luar negeri ya. Beberapa negara luar negeri itu mengasumsikan atau mendefinisikan bahwa minyak nabati itu masih bisa ditambahkan dengan minyak nabati maksimal 10%. Nah, itu biasanya kita sebut dengan minyak nabati di sana ya. Tapi orang luar itu nggak mau eh bukan nggak mau sih. Kalau di Jepang itu tidak ada minyak sawit. Adanya adalah minyak bunga canola. Minyak goreng itu minyak bunga canola ini yang kuning ini Bapak Ibu. Mereka nggak pakai itu, nggak pakai sawit gitu ya. Kenapa? Karena sawit itu ya asam lemak jenuhnya banyak gitu ya, nggak sehat. Jadi mereka nggak mau. Kalau di kita mungkin minyak kelapa boleh dipakai gitu ya, lebih sehat memang. Atau kita sebut dengan virgin coconut oil. Itu lebih sehat daripada minyak sawit. Cuman harganya mahal Bapak Ibu. Ya. Jadi 1 liter itu saya beli itu berapa tuh di Jepang minyak bunga canola. Ya memang adanya cuma itu Bapak Ibu ya saya beli aja. Kalau di sini kan banyak yang lebih murah ya. Jadi ini yang menjadi catatan kita nih ketika kita beli ya kita harus pastikan dia minyaknya nabati dan pengolahannya halal. Ya, titik kritisnya bukan pada bahannya Bapak Ibu kalau minyak nabati, karena kan kalau jagung sudah positif list nih ya, minyak kedelai positif list, kelapa positif list, sawit positif list. Yang menjadi titik kritisnya adalah pengolahannya, bahan pengolahannya. Ya, contohnya adalah karbon aktif, bahan penolongnya. Ya, kalau karbon aktif ini digunakan untuk pemutihan, ya, itu berasal dari tulang hewan. Nah, itu yang harus dipastikan bahwa tulang hewannya ini tulang hewan yang halal. Ya, kemudian margarin juga. Jadi margarin itu adalah bahan baku untuk pembuatan minyak nabati. Ya, kan nabati Bu, iya, tapi biasanya dia juga digunakan emulsi untuk produksinya. Kalau Ibu ada di komposisi menteganya ya, komposisi margarinnya sorry itu ada pengemulsi. Nah, hati-hati harus siapin Hana ya. Ada kemudian monodigliserida. Nah, itu berarti dia pengemulsi fungsinya. Ada perisa, ada vitamin, ada pewarna pelarut. Nah, itu kenapa kok menjadi butuh halal? Karena konsumen kan nggak mungkin ngecek satu-satu, Bu. Itu kan tanggung jawabnya produsen gitu ya. Jadi produsen kalau memang mau nempel itu sertifikat halal, dia harus bisa jamin bahwa semua bahan yang digunakan dalam prosesnya itu tersertifikasi halal. Kenapa? Karena bahan di sini nggak hanya bahan baku. Masuk dia bahan penolong, masuk dia bahan tambahan, masuk dia bahan olahan. 4 itu harus dijamin sama pelaku usaha halal. Oke. Kemudian kalau gula, Bapak Ibu, kalau gula ini kalau di kita gula tebu ya, tapi kalau di luar karena nggak punya tebu mereka pakai gula bit gitu ya. Ini adalah pakai gula bit itu dari ini umbi ya, umbi bit gitu ya. Jadi sugar bit namanya. Nah, titik kritisnya sama. Dia pasti ada proses pemurnian. Nah, pemurnian itu biasanya pakai boncar. Boncarnya ini yang harus dipastikan dia halal ya. Kemudian ada resin juga. Resin ini biasanya hati-hati ketika resin dia pengolahan gula itu biasanya masih ada gelatin di dalamnya. Beberapa resin untuk pemurnian gula itu dia ada gelatin di dalamnya.
Jadi gelatinnya juga harus dijamin halal. Jadi Bapak Ibu kalau ngecek di sisi bahan, ini penyelia ya, masih di bahan loh ya, ini belum proses. Kalau ini jadi bahan tuh ya 4 bahan tadi semuanya harus tertelusur dengan halal. Oke. Oke, saya agak mempercepat nih Bapak Ibu karena masih di sumber bahan mikroba kita. Ya. Kalau tadi intinya pokoknya kalau di bahan nabati ya, bahan nabati ya, bahan tambahan terutama yang menyebabkan dia tidak halal atau dia masih inilah punya potensi untuk menjadi tidak halal. Itu di bahan tambahannya. Oke. Oke. Eh, Bu Cahya ini saya lanjut dulu sampai selesai dulu kah, betul? Nggih, monggo Ibu. Oke, terima kasih. Maaf Bapak Ibu Ya. nggih, karena ini takutnya nanti nggak nyampe gitu nggih. Jadi Iya, saya selesaikan dulu. waktunya Oh, tinggal oh. 30 menit. Iya, masih dapat 2 saya Bu, bahan nabati dan hewani gitu oke. Nanti kita Iya, lanjut diskusi. Insya Allah ini nggak banyak kok. Oke. iya. Baik, saya Monggo akan Ibu. menjelaskan kriteria bahan makanan yang ketiga, yaitu sumber bahan mikroba dan rekayasa genetika. Nah, ini berkembang Bapak Ibu di dunia pangan karena selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa mikroba itu ternyata punya dampak yang bagus di dalam industri pangan, baik itu dari sisi produksi maupun dia sebagai produk akhir, produk yang sudah jadi yang kita konsumsi dalam bentuk mikroba. Kita kenal mungkin Bapak Ibu kenal yogurt, kenal Yakult gitu ya. Yang probiotik dia Bapak Ibu, yang dia memang bakteri baik yang kita konsumsi untuk mencerna memperbaiki pencernaan kita. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bahan yang berasal dari mikroba itu baik bakteri, jamur maupun kapang dilarang jika proses pertumbuhan mikroba dan atau proses pembuatannya bercampur, mengandung dan atau terkontaminasi dengan bahan yang dilarang. Jadi seluruh produk yang berasal dari mikroba dan rekayasa genetika semuanya merupakan bahan kritis. Ya, berarti statusnya sama Bu dengan bahan hewan dan turunannya. Yups, betul. Jadi kritis dia. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah, kayaknya seumuran dengan saya deh Bapak Ibu, pernah dengar kasusnya Ajinomoto dulu ya. Jadi waktu zamannya presidennya almarhum Gus Dur, ya Haji Abdurrahman Wahid itu kan ada isu ya, ada temuan gitu ya bahwa Ajinomoto, nah, yang kita kenal dengan micin lah itu ya, itu dia tidak halal gitu ya, karena dia menggunakan eh, ini salah satu media pertumbuhan bakterinya menggunakan usus atau zat dari babinya gitu ya. Jadi itu akan menjadi catatan gitu ya. Jadi apa sih yang terjadi dulu? Sebenarnya kalau kita ngomong vaksin Bapak Ibu ya, vaksin atau MSG yang dihasilkan itu sebenarnya dia nggak ada unsur nggak halalnya Bapak Ibu. Jadi dia pakai tetes tebu ya yang sudah inilah oke. Kemudian dia nambahkan bakteri di sana, difermentasi, dihasilkan MSG, MSG-nya diambil. Nah, kemudian ternyata sebelum bakteri itu digunakan ke tetes tebu untuk produksi MSG, ternyata dia ditumbuhkan ke media pertumbuhan mikroba. Media pertumbuhan mikroba tadi nggak digunakan untuk produksi MSG, tapi dia digunakan untuk pertumbuhan mikrobanya supaya tumbuh dulu. Ketika mikrobanya banyak, diambil tuh, dipanen, baru dimasukkan ke tetes tebunya. Jadi sebenarnya nggak bersentuhan langsung dia untuk menumbuhkan. Nah, di negara kita Bapak Ibu, kalau itu mikroba, ya termasuk bahan media tumbuh mikrobanya, itu harus tersertifikasi halal. Ya, digunakan di produk atau tidak, tapi kalau dia digunakan sebagai media pertumbuhan mikrobanya, mikroba itu nggak boleh langsung digunakan, Bapak Ibu. Saya misalnya mau produksi uh, yogurt lah, kan saya pakai Lactobacillus casei. Ya. Kalau saya ambil satu satu dulu, Bu, satu bakteri, saya tumbuhkan dulu biar jadi banyak tuh dia. Setelah jadi banyak, saya ambil tuh bakterinya, saya pakai produksi. Nah, media tumbuhnya ini yang dia harus halal. Termasuk nanti ada 5 syarat, ya, 5 syarat untuk pengolahan berbasis mikroba dan rekayasa genetika. Satu, semua produk mikroba fermentasi ya oleh mikroba maupun rekayasa genetika dilarang dalam Al-Quran adalah hamr. Dilarang fermentasi untuk minuman beralkohol, hamr. Dilarang sudah hukumnya. Nggak boleh. Bu, kalau rum gimana? Hammer dari hammer rum itu. Haram, ya. Kemudian yang kedua, media pertumbuhan mikrobanya dia juga harus dijamin halal. Kalau enggak bisa dipakai. Yang ketiga adalah enzimnya.
Kalau dia menggunakan enzim pertumbuhannya, dia juga harus dijamin bahwa enzimnya halal. Termasuk bahan tambahan dan penolongnya. Termasuk mikroba rekombinan itu harus dari gen bahan hara. Nggak boleh dia di rekombinan. Rekombinan itu berarti dia Bapak Ibu mengubah gen dari mikroba. Kok dirubah-rubah sih Bu gennya? Ya, karena memang rekayasa genetika ini kita memodifikasi gen mikroba untuk bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Contohnya vitamin C, Bapak Ibu. Kalau vitamin C, Bapak Ibu sumbernya hanya jeruk, itu nggak cukup untuk seluruh dunia, kan kayak gitu. Dia harus ada sumber vitamin C yang dia bisa cepat dan harganya murah. Kemudian adalah itu rekombinan. Jadi sel mikroba itu direkombinan gitu nih, Bu, ya. Selnya dimodifikasi gimana caranya mikroba itu bisa menghasilkan vitamin C sebagai metabolitnya. Nah, akhirnya setelah dimodifikasi, enak Bu mikroba. Mikroba itu hitungannya dalam detik. 1 detik jadi banyak. Cepat dia vitamin C. Akhirnya vitamin C-nya bisa murah. Tuh. Nah, itu adalah tujuannya di sana. Jadi semua bahan berbasis mikroba dan rekayasa genetika itu adalah kritis. Bapak Ibu tidak bisa di sana. Oke? Oke. Tapi beda, beberapa misalnya tempe Bapak Ibu itu tidak kritis nih kalau untuk tempe. Ada di KMA 1360 aturan kita. Nggih. Jadi untuk KMA khusus tempe enggak. Tape juga nggih. Jadi ada beberapa yang memang produk makanan fermentasi yang dia bukan fermentasi hammer itu dimasukkan di 1360. Apa saja produknya nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Mana saja, oh ini saya pakai tempe Bu, positif list nggak? Buka 1360. Ada nggak? Kalau ada ya berarti bukan positif, bukan masuk positif list kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti harus dilengkapi. Oke? Ini adalah contoh dari mikroba dan rekayasa genetika. Nih, produk-produk yang kita kembangkan ada yogurt, ada kefir, ada tempe, tape, probiotik, vitamin C, MSG, dan juga khamer yang sangat dilarang oleh halal. Oke? Oke, kemudian ada pewarna beras Bu dari ragi merah, ada sirup glukosa, ada etanol, ada asam amino, ada asam organik. Nah, ini adalah produk-produk turunan dari mikroba dan juga rekayasa genetika yang menjadi penting. Jika nanti kita tentukan gitu ya, dia halal atau enggaknya. Oke, jadi untuk bahan mikroba dan rekayasa genetika Bapak Ibu, 3 hal yang harus diperhatikan oleh penyelia halal. Misalnya nanti sampai dimintai oleh Yakult untuk menyusun SCPH gitu ya, atau menjadi penyelianya sana. Satu, pastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam media pertumbuhan mikroba harus berasal dari bahan bersertifikat halal. 2, mikroba DNA-nya ya rekombinannya yang digunakan, pastikan gen yang digunakan dia punya sertifikat halal. Dan yang ketiga, pastikan seluruh proses produksi memenuhi standar halal. Kalau itu sudah selesai, pasti tersertifikasi halal. Oke. Oke, yang nggak boleh apa Bu? Yang nggak boleh satu, minuman beralkohol, ya. Produk mikroba yang jelas haramnya, ya. Hasil fermentasi bahan yang mengandung pati atau gula oleh hamir, gitu ya. Produk sampingnya adalah ini amil alkohol, isoamil alkohol, N-butil alkohol, ya. Itu adalah hasil sampingnya. Oh ini ada ini kok Bu, dia nggak mengandung ini hammer, tapi dia isoamil alkohol Bu untuk aromatik ketika saya buat nasi goreng. Cek dulu dah. Kalau dia turunan daripada hammer dia sama aja haram. Ya, kan kadang-kadang ada tuh buat nasi goreng, terutama Chinese food ya, yang nggak halal itu kan dia tambahkan alkohol di sana. Ya, itu nggak boleh, bukan nggak ada nanti di nasinya. Ingat, yang harus dijamin halal nggak hanya produk akhirnya, tapi termasuk bahan penolongnya. Digunakan sebagai bahan penyedap dan juga sering digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Ini yang kemudian menjadi dia bahan yang sangat tidak boleh, ya. Bahan yang kedua adalah etanol. Nah, ada pertanyaan lagi nih, zero alkohol Bu ini etanol dan sebagainya. Beda ketika kasusnya adalah etanol atau alkohol. Oke. Etanol atau alkohol, nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu baca ya di KMA kok KMA Kepkaban nomor 20 tahun 2023. Di situ sudah sangat jelas nih. Etanol itu adalah hasil fermentasi ya yang ketika dia di produk akhirnya ya untuk dia boleh digunakan untuk obat-obatan. Boleh kalau obat-obatan. Kalau untuk makanan gimana, Bu? Etanol yang dihasilkan di makanan itu tidak ada batasan kadarnya asalkan dia tidak membahayakan secara
medis. Kenapa? Kalau kebanyakan alkohol itu pahit kok. Contohnya apa sih produknya? Tape. Ya, tape itu Bapak Ibu awalnya itu polisakarida panjang, difermentasi tuh, dipotong, jadilah dia gula sederhana, makanya manis tau, agak empuk manis. Ya. Fermentasinya dilanjut Bu, jadilah asam dan alkohol. Semakin lama tape itu akan bau busuk Bu, busuk, pahit, panas juga. Panasnya sangat ya, itu berarti sudah mengandung alkohol. Kapan Bu tape itu menjadi haram? Tape kalau bentuknya makanan tidak ada batasan kadar, asalkan tidak membahayakan kesehatan. Kalau membahayakan kesehatan, dia tidak akan pernah tersertifikasi halal. Kalau minuman gimana Bu? Kalau minuman ada batasnya. Minuman yang dihasilkan dari fermentasi non-hammer, ya non-hammer loh ya, non-hammer, minuman fermentasi non-hammer itu harus kurang dari 0,5% dan tidak membahayakan. Contohnya tape ketan, ada kan biasanya dimasukkan ke minuman ya. Minuman apa ya maksudnya? Kan, ya. Pokoknya minuman yang inilah ya, bukan dari fermentasi hammer loh ya, dari fermentasi yang biasa, bukan dari hammer, itu masih diperbolehkan untuk minuman kadarnya di bawah 0,5%, masih bisa tersertifikasi halal. Kombucha, ini Bu, saya fermentasi Bu, fermentasi minuman teh Jepang gitu ya. Non hammer Bu, non hammer. Oke, yang penting berarti apa Bu? Harus dijamin bahwa kadar alkohol di dalamnya kurang dari 0,5%. Di atas itu tak bisa tersertifikasi halal. Ya, kandungan etanol dalam produk antara seperti rempah-rempah dan perasa tidak dibatasi selama produk akhirnya memenuhi persyaratan 1 dan 2. Jadi Bapak Ibu untuk yang hammer sedikit saja tetap nggak boleh. Kalau asal muasalnya dari fermentasi hammer. Tapi kalau dari fermentasi alkohol etanol diperbolehkan. Oke, asalkan dia tidak lebih dari 0,5%. Kalau di makanan dia tidak ada batasan asalkan tidak membahayakan kesehatan. Aturan ini diatur dalam apa? Diatur regulasi kita dalam Kepkaban nomor 20 tahun 2023. Dibaca di sana sudah ada semuanya. Nah, ini beda lagi nih kasusnya yang sangat ini gitu ya. Kenapa? Saya pernah menjelaskan ke UMKM itu panjang ternyata tidak diterima gitu ya. Rum itu tidak akan tersertifikasi halal Bapak Ibu. Kenapa? Rum itu adalah hasil fermentasi dari hammer ya, minuman beralkohol yang dihasilkan dari fermentasi dan destilasi molase, produk samping industri gula. Sudah diatur berdasarkan dari Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009, rum ini dianggap haram. Ya, jadi rum itu nggak boleh ada di roti terutama. Nah, itu saya pernah menjelaskan itu tuh kalau roti kering ke masyarakat UMKM gitu ya. Di Eyel saya, nanti nggak wangi dan sebagainya. Ya, nggak apa-apa sih silakan digunakan, tapi jangan mengklaim bahwa produk roti jenengan itu halal. Karena dari regulasi kita mau tidak boleh itu ada di dalam bahan makanan. Sudah ada aturannya, sudah ada fatwanya bahwa itu halal. Oke? Oke. Nah, kita ke bahan selanjutnya. Oke, untuk yang bahan nabati tadi, untuk bahan yang ini Ge, yang mikroba dan rekayasa genetika, satu pastikan apa? Medianya halal. Gennya dari gen yang halal. Prosesnya diproses secara halal dan baik. Selesai, ya. Oke, bahan lainnya ini bahan apa, Bu? Bahan tambang, ya. Contohnya bahan tambang apa, Bu? Mineral, logam, gitu ya. Kemudian bahan sintetik dan bahan campuran. Kalau bahan tambang, mineral, ya, mineral nih, tambang mineral, logam, gitu ya. Itu tanpa pengolahan apapun, dikasih apapun, dia tidak kritis. Makanya ketika alat itu pakai aluminium dan sebagainya, itu tidak kritis dia. Karena masuk 1360 semua dia. Kecuali yang dalam prosesnya dia menambahkan bahan lain. Itu kasusnya MBG. Ya. Kasusnya MBG gitu. Jadi dari bahan tambang aluminium tapi dia menggunakan pelapisnya minyaknya itu dalam proses produksinya dia nambahkan minyak supaya apa? Supaya kinclong tuh. Kinclong tapi minyaknya yang ditambahkan ternyata dia minyak babi. Ceritanya kan seperti itu. Akhirnya lah jadilah itu polemik, bukan polemik sih sebenarnya.
Karena ya bahan penolong sebenarnya bisa dicuci, oke lah, mungkin itu pendekatan ya karena sudah terlanjur gitu kan. Tapi better ketika lain kali mengadakan ya adalah orang halal di sana ya, karena itu kan berhubungan dengan pangan. Tuh. Oke. Jadi untuk bahan dari tambang yang tidak mengalami proses pengolahan, dia non kritis. Tapi kalau bahan sintetik ya, kalau sintetik itu kita cek dulu. Kalau sintetiknya adalah sintetik organik, maka di situ kritis. Ya, TK, titik kritis. Kalau dia sintetiknya itu adalah sintetik non organik, kita cek dulu dia pakai bahan penolong nggak. Kalau dia pakai bahan penolong menjadi kritis, kalau dia tidak pakai bahan penolong dia menjadi tidak kritis. Kalau bahan campuran menjadi kritis karena harus dicek per bahannya. Ya gitu nggih. Jadi bahan mineral itu Bapak Ibu masuk daftar positif berdasarkan KMA 1360 tahun 2021. Enak tuh. Ya, kalau bahan sintetik, ya bahan sintesis ini ya, kalau organik itu perlu titik kritis. Ya, ini yang organik ya. Contohnya apa? Produksi gula daun stevia untuk orang diabetes. Nah, itu harus dicek dulu. Ya, dicek produksinya gimana. Produksi alami ekstrak kunyit buah naga. Nah, proses produksinya berarti menjadi yang kritis. Oke. Sama bahan tambahan yang ditambahkan ke dalamnya. Oke. Kemudian asam sitrat dari fermentasi oleh mikroorganisme. Nah, kalau cuka asam asetat itu halal walaupun dia hasil daripada industri khamar asam asetat. Ada di aturannya di KMA 1360 kok KMA. Kep Kabar nomor 20 tahun 2023. Oke. Kemudian kalau sintesis dari bahan anorganik perlu ditelisur bahan tambahannya digunakan atau enggak. Kalau enggak menggunakan bahan tambahan is okay, enggak masalah. Sintesis dari bahan organik yang menggunakan aditif ya, itu menjadi kendali kritis. Contohnya adalah resin penukar ion dalam proses pemurnian air. Jika resin menggunakan gelatin pada awal polimerisasinya, maka status kehalalan gelatin perlu dilacak. Ya. Kalau bahan campuran menjadi semuanya kritis. Nah, enaknya gitu kalau mineral. Kalau mineral sudah ada di 1360. Makanya nanti kalau penyelia disuruh ngetes bahannya ini ya buat SCPH kriteria bahan udah cek aja tulis semua bahan yang digunakan ya habis itu baru ditelusur ini masuk 1360 atau masuk 748 kalau 748 oke lah berarti ini harus SH nah itu tugasnya penyelia yang itu oke oke jadi kalau kita lihat dari bahannya nggih Bapak Ibu dari bahan ininya, bahan kriteria bahannya, satu, dia harus memenuhi persyaratan asal bahan. Apa itu persyaratan asal bahan? Tidak boleh berasal dari bahan haram najis, bebas dari kontaminasi bahan najis, merupakan produk mikroba harus memenuhi persyaratan, alkohol etanol harus memenuhi persyaratan, produk luar harus memenuhi persyaratan, obat juga harus memenuhi persyaratan, barang konsumsi harus memenuhi persyaratan. Kriteria bahan yang kedua apa? Didukung, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai. Jadi bahannya sudah dipastikan tadi, kemudian ada dokumen pendukungnya untuk menunjukkan bahwa bahan ini telusur dengan halal. Ya, memadai berarti sesuai dengan undang-undang atau regulasi yang berlaku. Kemudian yang ketiga, mekanisme untuk memastikan bahwa keabsahan dokumen pendukung. Ibu kalau misalnya perusahaan tuliskan ini nomor halalnya ini, jangan langsung percaya. Ya, bisa saja nomornya ditulis sekarang gitu ya. Nanti, oh ini saya ini beli dari sini Bu, ini perusahaan. Ini kita belinya dari ini supplier ini nuliskannya ini. Nah, jenengan sebagai penyelia nanti jangan langsung percaya, cek dulu nomor yang dikirim supplier di websitenya BPJPH. Ya, nomornya diketik tuh nomornya. Set. Keluar nggak nomor nama produknya dia, mereknya dia, produksinya dia. Nah, itu pasti keluar kalau sudah ter-SH. Kalau belum ter-SH nggak akan keluar. Jadi ceknya adalah cek kepastian keabsahan ini adalah melalui websitenya BPJPH. Ya, nanti ada di situ cek apa namanya sertifikat halal. Nah, itu dicek itu. Wajib dicek semuanya, Bu. Ya, penyelia wajib ngecek semuanya untuk memastikan bahwa nomor yang tertera di bahan itu benar-benar nomor dari perusahaan itu. Ya jangan sampai beli bahan gini misalnya ini Excelso ya, Bapak Ibu penyelia itu ada nomornya kan kecil, nggak bisa dilihat itu Bu nomornya gitu ya, harus dilihat sama penyelia. Karena kan harus ditulis dari kemasannya ini kan ya, ditulis dicek, ternyata bukan Excelso ini, ternyata produknya sosis nomornya, ada berarti kan ini bohong.
harus dicek lagi. Misalnya, kalau ini enggak lah, ya ini kan perusahaan gede gitu ya. Ini misalnya ada kejadian seperti itu, ibu komplain tuh ke suppliernya. Kamu bohong ya, nomor kamu lo nggak ada SH-nya itu di situ. Tak cek bukan nomormu. Nah, itu makanya penyelia harus melakukan kepastikan keabsahan dokumennya. Dengan cara apa? Ngecek satu-satu, one by one. Oke? Oke, ini adalah kategori bahan Bapak Ibu. Oke? Jadi nanti Bapak Ibu sebagai penyelia, nah, panduan ini cuma ini gitu ya. Kalau tidak kritis atau KMA 1360 sebenarnya tidak ada kewajiban melampirkan ini melampirkan dokumen pendukung ya, tapi better dilengkapi tetap. Misalnya dia air sumur atau apa atau diketik positive list gitu nih. Kalau misalnya dia bayam positive list kan nggak mungkin bayam juga dilengkapi dengan dokumen pendukung gitu ya. Atau mau dilengkapi dengan dokumen pendukung penyediaannya juga nggak masalah. Gitu nih. Kalau bahan kritis 748 944 wajib sertifikat halal dan dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya. Tapi yang wajib sertifikat halal kalau dia sudah ada TFH-nya udah nggak apa-apa dia. Oke. Untuk bahan kritis yang tidak wajib memiliki sertifikat halal. Jadi bahan kritis yang nggak masuk di kriterianya 748, 944, dia bisa dilengkapi dengan COE, diagram alir, komposisi bahan, pernyataan pabrikan, dan sebagainya. Nah, nanti dengan pintar-pintar melengkapi dokumen tadi. Ya, oke, sudah selesai. Ada 10 menit untuk tanya jawab. Bu Cahya. Iya, Ibu. Maaf, saya agak Iya, ngebul, takut nggak kayak ngikut. ini, kayak dikejar-kejar ya Ibu, mohon Iya, maaf. nah, waktunya mepet ternyata. Monggo, silakan. Iya, waktunya memang ini Ibu terbatas sekali. Siap, siap, siap. Oke, silakan. Iya. Baik, kita langsung saja Ibu masuk ke sesi tanya jawab. Kita ke yang resen dulu, Bapak Muhammad Zainuddin. Silakan Pak. Monitor Pak Muhammad. Iya, monitor Bu. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau dari penjelasannya Ibu tadi, kita melihat bahwa ini sepertinya apa ya, sangat kompleks sekali sehingga nanti kalau memang ini berjalan sebenarnya seperti menciptakan ekosistem halal gitu Bu ya, yang Betul. sangat Tujuannya itu, Bu. kompleks Hmm. sekali. Ya, jadi pertanyaan saya mungkin sederhana Bu, karena saya sering mengkaji, saya seorang dosen Bu, ini mengkaji tentang Oke, fikih siap. sering. Silakan, Bapak. Ini ada beberapa ulama itu yang berselisih, terutama terkait bahan hewani tadi Bu, yang sebagian menghalalkan, sebagian mengharamkan begitu. Seperti misalnya yang hidup di dua tempat, air sama darat dan sebagainya, atau mungkin bahan itu mungkin hewan itu dikatakan menjijikan, atau orang lain mengatakan itu tidak menjijikan dan sebagainya. Kalau misalnya, jelas saya tinggal di Kediri itu di sini itu ada sate 02 istilahnya. Itu berasal dari bekicot misalnya. Itu kan adalah istilah gitu. Oke, terkait dengan itu, kalau penjelasan Ibu tadi kan sederhana, cuma empat saja. Bu. Oke, bagaimana terkait dengan itu? Oke, terus Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak. Ini saya bukakan langsung di undang-undangnya, nggih. Jadi kita akan belajar based on regulasi yang ada di negara kita supaya nanti kita karena kalau di Kepkaban 20 kan acuan kita Bapak nggih. Jadi memang kalau kita ngomong halal memang harus ada dasarnya gitu kan nggih. Dasar yang kita gunakan Bapak Ibu itu adalah Kepkaban nomor 20 tahun 2023. Mungkin bagi yang belum membaca gitu nggih. Jadi nanti kalau misalnya saya mendampingi keripik bekecot gimana? Jadi kita ambil aja acuannya adalah eh, Kepkaban 2023 Bapak. Jadi selepas kita dari mazhab yang berbeda atau apa karena kita di negara Indonesia maka sertifikat halal kita berdasarkan regulasi dari BPJPH. Kata nggih. Itu jawabannya yang pertama. Bagaimana sih kriteria bahan di sini? Nah, di sini nanti karena kita sekarang belajar tentang bahan ya Bapak Ibu, nanti mohon dibaca gitu ya di sini. Kita akan fokus di kriteria. Di sini ada 5 kriteria SCPH Bapak. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Maka kita fokus di B, bahan. Oke, di bahan. Bahan apa saja yang tidak boleh? Jadi di sini sudah ada nih. Bahan apa saja yang tidak boleh? Di sini ada sampai H, Bapak. Berarti ada berapa? Ada 8 bahan yang tidak boleh digunakan dalam proses produk halal. Babi dan turunannya di Al-Baqarah tadi nggih, darah, bangkai, bagian dari tubuh manusia, hammer, gitu ya. Hasil samping hammer yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik itu juga nggak boleh. Kemudian bahan tidak lazim digunakan di industri seperti bahan dari hewan bertaring dan berkuku tajam. Hewan yang dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan. Oke. Ini bahan yang tidak boleh lagi adalah berasal dari babi atau bahan yang diharamkan.
bahan-bahan yang berasal dari hewan, nggih, dan turunannya harus hewan halal dengan ketentuan satu, semua hewan air yang hanya hidup di air adalah halal. Nggih. Jadi bangkai hewan yang halal adalah bangkai ikan dan belalang. Hewan darat yang wajib disembelih sesuai syariat Islam dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat, contohnya ayam, unggas, sapi, kambing, kerbau, dan lainnya. Nah, jadi kalau kita mau mengajukan sertifikat halal, Bapak, ajuan kita ini, Bapak. Nggih. Satu, hewan itu harus semua hewan air, gitu kan, nggih. Jadi yang hidup di air adalah halal. Ya, jadi yang hanya hidup di air, berarti dia nggak hidup di dua tempat, darat dan air, kan kayak gitu, nggih. Yang ini kan dari hewan yang produk turunannya harus hewan halal, nggih. Nah, jadi bahan yang berasal dari hewan dan produk turunannya juga harus berasal hewan tadi. Bangkai hewan yang halal hanya untuk bangkai ikan dan belalang. Jadi acuannya ini kita, Bapak. Acuan kita yang ini. Jadi kalau hidup di dua alam gimana? Sesuai dengan ketetapan ini kan dia nggak bisa. Jadi hewannya darat saja atau air saja. Nggih. Kemudian dia ya tadi bertaring berkuku tajam masuk walaupun di Al-Baqarah nggak masuk. Kemudian ada lagi uh, yang dilindungi itu juga nggak masuk. Masya Allah, saya sih pelatihan Mbak Jeng. Arigato nih, thank you. Sesut nyenengan iki. Mohon maaf ya, ini ada teman saya yang ngirim kue. Nggih, Pak. Jadi yang kita buat acuan yang ini, Bapak. Nggih. Jadi kita acuannya menentukan apapun kita ke kapan yang memang sudah menjadi peraturan yang digunakan untuk sertifikasi halal di Indonesia. Seperti itu. Jadi keputusan Kepala Badan nomor 20 tahun 23. Jawaban saya seperti itu nggih Bapak. Jadi saya nggak ikut masa apapun di negara kita. Ya, Sampun terima nggih? Ya, kasih. ya Oke, demikian siap. Pak Muhammad Zainuddin. Semoga cukup menjawab pertanyaannya. Gitu. Baik, Nah, eh, mungkin lagi. karena waktu tinggal 5 menit lagi, mungkin dua Udah penanya mulai lagi lagi ya monggo. Ibu. Ya siap. Yang lainnya Mungkin dua bicara di pen- Bapak, nanti saya jawab. Selalu saya jawab Iya, kok Bapak. Nanti Bu Cahya akan merekap, nanti saya jawab. Jangan khawatir. Monggo iya, siapa Bu Cahya yang dua orang? betul. Selanjutnya kita langsung ke penanya selanjutnya. Ibu Indri, silakan Ibu Indri. Ibu Indri, Ya, terima kasih ya, kesempatannya, Bu. iya, Oke, silakan. izin bertanya, Bu, tentang Renet yang fungsinya untuk penggumpalan Keju. susu yang ada di keju. Hmm. Izin, Bu, itu termasuk bahan kritis atau bahan haram ya? Karena saya searching di Oh. Google, itu termasuk dari lambung anak sapi atau domba. Itu Izin kritis Ibu. penjelasan, itu kritis ya? Oke, baik, terima kasih. Renet itu kritis, Ibu. Jadi renet di sini itu, kalau renet itu haram ketika renetnya berasal dari babi. Nggih. Jadi renet itu dia dihasilkan dari lambung, nggih, anak sapi, anak babi, anak kambing, gitu, nggih. Jadi kenapa kok renet itu tadi juga termasuk dari babi, gitu, nggih? Karena dia juga diturunkan dari babi. Jadi Renet itu CP di situ Bu, kritis, critical point gitu ya, titik kritis. Kenapa? Karena Renet ini juga bisa dihasilkan dari non haram, non halal juga gitu nggih. Jadi Renet ini dihasil salah satu enzim yang dia diekstrak dari lambung nggih, lambung anak sapi, anak kambing dan sebagainya. Dari statusnya bukan haram Bapak Ibu, tapi statusnya adalah kritis. Kritis itu berarti dia hanya perlu telusur dengan halal, boleh digunakan. Kenapa menjadi kritis? Karena ada potensi dia untuk menjadi tidak halal. Mekaten nggih. Oke, Bu, Oke, Bu. infonya. Terima kasih. Sama-sama. Satu lagi. Last one. Bu Cahaya masih di mute. Maaf, mungkin bisa Oke. ditambahkan semua yang berasal dari hewan masuk titik kritis ya, Bu, masuk bahan kritis ya. Oke, semua bahan berasal dari mikroba dan rekayasa genetika, yaitu kritis berdasarkan daripada peraturan BPJPH. Ya. Jadi nanti yang berasal dari kecuali tempe Bu ya, beberapa ada yang di nggak kritis sih, tapi secara garis besar kalau Ibu pakai mikroba dan juga rekayasa genetika wajib masuk kritis di sana. Dia produk mikroba dan rekayasa genetika. Mau Lactobacillus casei, mau Lactobacillus plantarum, mau Acidophilus apapun itu dia akhirnya masuk kritis karena dia harus dicek media tumbuh mikrobanya dan juga gen dari mikrobanya pastinya. Kata nggih. Baik, nggih. Oke. Oke, baik. Sepertinya satu lagi karena sudah 28. Nggih, monggo Baik, silakan. silakan dengan Pak Muhammad Heru. Ya, halo, silakan Pak.
Monitor Pak Muhammad Heru. Sudah ada. Halo? Terputus sepertinya. Oh, iya. Oh, oke. Pak Heru ada. Halo? Pak Muhammad Heru. Halo, ya. Ya, silakan Pak. Ya, ini saya sebenarnya menunggu dari yang disampaikan Bu Lailatul tadi kaitannya dengan Ajinomoto tadi, Bu. Gimana Pak? Emang ditungguin ya Bapak Kayaknya ya? endingnya kok tidak jelas. Oke. Karena Gini kita Bapak. menemukan banyak turunan-turunan produk seperti Ajinomoto yang kemudian banyak turunannya ya, Bu ya. Karena Boten. Gini Pak, itu kasus dulu kan Pak. Itu kasus di 19, pokoknya zamannya Gus Dur itu loh Bapak Ibu. Ya itu kan ada isu nggih. Isunya itu adalah dia nggak halal gitu nggih. Waktu itu memang belum ada regulasi kita. Jadi belum ada regulasi BPJPH yang jelas lah. Regulasi penggunaan media perlu dicek kehalalannya itu setelah ada Ajinomoto, kasus Ajinomoto itu Pak. Jadi Ajinomoto itu dulu menggunakan salah satu dari bagian dari POK gitu ya Pak ya, yang dia tujuannya adalah untuk menumbuhkan mikroba saja. Di produk akhirnya nggak ada unsur POK itu, karena tujuannya adalah untuk apa mikrobanya pertumbuhan gitu nggih. Kemudian mikrobanya ini kita sucikan, kita panen nggih, kemudian kita gunakan untuk produksi MSG. Di produk akhir nggak ada dia unsur POK-nya Bapak, tapi di medianya saja. Makanya zaman itu kan Gus Dur bilang kan nggak ada unsurnya di akhir gitu kan ya waktu itu. Tapi kemudian akhirnya muncul regulasi kita Pak dan Ajinomoto sudah perbaikan sejak itu Pak. Jadi sudah ada kasus itu dia langsung perbaiki Pak. Sekarang ya halal lah Pak. Udah itu khusus Oh, lama ini hanya salah satu contoh. iya Bu. Ini Yang kedua salah Bu, satu contoh iya, dulu Pak. Akhirnya ada regulasi nih begitu ya. Lanjut Pak. iya. Gimana? Kalau belum Jadi halal udah kita dikik ya, Bu. sebagai calon penyelia awal yang kita masih awam, kayaknya kita butuh Iya. untuk nanti diberikan juga telusur halal, Bu. Apakah itu nanti melalui aplikasi atau link khusus sehingga kehati-hatian kita nanti ada literasi pendukungnya. Oke, Bapak Ibu nggih, kalau penyelia ini strateginya saya nggih. Untuk bahan loh Pak nggih, untuk kriteria kan ada 5 nih, untuk bahan aja. Kriteria yang kedua nggih. Satu, Bapak Ibu harus membaca, mengeprint nggih, KMA 944748. Itu di print, KMA 1360 di print. Itu strategi yang pertama. Sama Kepkaban 2023. Kalau itu sudah di print, ya dibaca, Bapak Ibu akan sudah bisa memastikan, oh ini bahan ini halal atau tidak. Kemudian membaca Bapak, karena kan bahan-bahan lainnya turunannya itu kan harus dibaca Bapak, gelatin. Kalau yang nggak tahu kan dibaca. Oh, karang aktif. Ini apa ya komposisinya dicari Pak. Oh, filter ini ada arang aktifnya. Ini dari mana ya? Gitu Pak. Oke, tapi kalau untuk intinya Pak, itu sama dicek Pak di lab-webnya BPJPH. Status halalnya gimana? Begitu nggak Pak? Nggih? Baik, Terima kasih Ibu. sama-sama. Ya. Oke, baik. Baik. Waduh, seru banget nih kayaknya diskusinya. Kayaknya kalau di waktunya masih panjang sampai sore juga nggak habis, Iya. Bu. Waktunya selalu dikasih 2 jam saya, Bu. Kurang, Bu. Baik, Iya. baik, Ya, baik. jadi seperti pesan Ibu Lailatul ya, jangan lupa dibaca ya Bapak-bapak buat calon penyelia. Itu memang salah satu kelemahan literasi masyarakat kita ya Ibu. Tapi sebagai Iya, penyelia halal kita nggak boleh ya Bapak Ibu sekalian betul. ya. Harus wajib banget Wajib. dibaca. Oke. Nanti seiring waktu mungkin udah nggak perlu baca lagi, udah hafal insya Allah Iya, ya Ibu. betul. Insya Allah kalau pengalamannya banyak, ya tinggal, ini enggak kayaknya gitu, Iya, Pak. udah di luar kepala ya. Oke, betul, betul, betul. Aduh, baik Ibu, sangat seru sekali tadi peserta juga luar biasa antusiasmenya. Tapi mohon maaf sekali lagi waktunya sangat terbatas. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Lailatul Azkiyah STPMP PhD atas materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi berkah buat Ibu dan sekeluarga dan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, mungkin kita cukupkan di sini. Barangkali Ibu ada kegiatan lain. Sekali lagi terima Oke, kasih atas nama Halal Institute. baik. Terima kasih Baik, banyak Bapak Ibu. Saya mohon pamit, nggih. Insya Allah Bu Cahya pesan direkap nggih iya, pertanyaannya. Insya Allah baik dalam Ibu. malam ini Nanti saya kami kirimkan. sampaikan. Baik. Nggih, makasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf apabila Terima ada kasih Bu kesalahan. Kiki. Bila taufiq wal hidayah. Makasih Bu Assalamualaikum Kiki. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu penyelia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Ya, kasih, terima Bu. kasih. Kasih.
Ya, dengan demikian sesi ini telah berakhir. Saya kembalikan kepada MOT kita, Bapak Osep. Silakan Pak Osep. Ya, terima kasih Bu Cahya sudah memandu diskusi ini. Bapak Ibu luar biasa sekali nih materinya yang membawakan sangat kompeten ya. Jadi akhirnya terjadi diskusi yang seru dan menarik. Rasanya masih kurang waktunya nih. Tapi ya memang materi ini hanya disampaikan selama 2 jam. Tapi proses diskusi mungkin tadi beberapa pertanyaan akan di forward ke Ibu Kiki untuk mendapatkan jawaban yang lebih, yang terutama yang melalui chat ya, yang belum dibalas, yang belum dibahas. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih nanti Bu Cahya bisa meneruskan ya untuk ininya beberapa pertanyaan yang perlu nanti di forward ke Bu Kiki dan nanti dibagi-bagi di grup kita. Terima kasih sebelumnya ya, Ibu Cahya. ya, Bapak betul. Ibu sekalian, Sama. kita akan masuk ke materi selanjutnya, tetapi kita beristirahat dulu. Jadi ada waktu 30 menit untuk meluruskan pinggang dan nanti kita akan ketemu lagi pukul 15.00. Bagi mungkin Bapak Ibu yang sudah masuk waktu asar bisa sholat asar. Bagi yang ternyata nanti sampai dengan jam 3 belum waktu asar, nanti mungkin Bapak Ibu bisa izin bergantian untuk